Bab 131. Raja yang mulia. Raja yang mulia. Para jenderal yang tadinya bermartabat, yang tampak tenang beberapa saat sebelumnya, kini berada dalam keadaan yang sama sekali berbeda. Mereka menanggalkan kesopanan mereka, membuka kancing kerah dan melepaskan kemeja mereka, memperlihatkan tubuh berotot yang basah oleh keringat. Suara mereka menggelegar dengan campuran keberanian dan persahabatan yang dipicu alkohol, leher mereka memerah karena kegembiraan. Kesopanan telah digantikan oleh kekasaran yang terang-terangan. Kata-kata kotor mengalir bebas dari mulut mereka, menghujani leluhur dan orang tua mereka dengan rentetan kata-kata yang akan membuat prajurit paling berpengalaman pun merasa malu. Tampaknya mereka meneriakkan kata-kata menghina kepada siapapun yang berada dalam jangkauan pendengaran, hanya untuk kemudian mengangkat botol mereka dan menenggak minuman keras yang membara tanpa peduli. Lalu, seolah-olah sesuai abaian, salah satu dari mereka mungkin menyela, "Bagus. Bagus sekali pantatmu yang bodoh itu." Yang lain akan membalas, memicu babak baru hinaan kreatif. Setelah itu, mereka akan berbagi minuman lagi dengan riuh sebelum mencari target baru. Dengan begitu banyak peserta, mudah untuk memulai pertengkaran dan memulainya lagi. Percakapan mereka mengalir melintasi seluruh pengalaman manusia, menjelajahi laut dan daratan, utara dan selatan, langit dan bumi. Mereka mengenang petualangan masa lalu dan hubungan saat ini, merangkai kisah-kisah aneh dan menceritakan pertemuan dengan individu-individu eksentrik. Tampaknya tidak ada topik yang tabu dalam diskusi mereka yang penuh semangat. Banyak di antara mereka telah menghadapi musuh yang sama yang akan mereka hadapi dalam pertempuran mendatang, dan mereka memanfaatkan kesempatan ini untuk menghibur rekan-rekan mereka dengan kisah-kisah perang. Saat seseorang berbicara, yang lain mendengarkan dengan penuh perhatian, sepenuhnya menyadari bahwa diskusi ini bukanlah waktu untuk mabuk-mabukan. Pembicara membagikan pengalamannya dengan ketelitian yang cermat, dan para pendengar menyerap setiap detailnya dengan cermat layaknya seorang cendekiawan. Kisah-kisah ini bukan sekadar cerita, tetapi warisan pengetahuan yang diperoleh dengan susah payah, diturunkan dari satu saudara seperjuangan ke saudara seperjuangan lainnya, ditempa dalam kancah pertempuran. Dengarkan baik-baik. Cepat atau lambat, kau akan berpapasan dengan Zhao Heihu di medan perang. Orang itu adalah kekuatan yang harus diperhitungkan. Seolah-olah dia senang mempermainkan lawan-lawannya. Jangan remehkan dia bisa menghabisimu dalam hitungan detik. Omong kosong. Jika dia sehebat itu, katakan padaku kelemahannya. Baiklah, izinkan saya bercerita tentang Zhao Heihu. Sekarang aku mengerti. Jadi dia membuatmu menangis. Aku paham. Aku sama sekali tidak takut padanya. Lihat saja bagaimana aku akan mengalahkannya dan membuatnya menangis terseduh-seduh. Kita lihat saja bagaimana nasibmu saat kau mati-matian berusaha melarikan diri dari medan perang dan menangis seperti bayi di depanku. Kau akan mengerti kekuatannya saat kau menghadapinya. Aku tak akan menangis, temanku. Aku tak akan seperti kamu. Sialan. Kau mencari masalah. Zhao Heihu akan memastikan itu terjadi. Bagaimana jika aku mengalahkannya? Jika kau mengalahkannya, aku akan memanggilmu kakekku. Baiklah. Tunggu saja dan lihat, dasar bocah nakal. Saat aku kembali dengan kepalanya di tanganku, kau harus memanggilku kakek. Tidak, lupakan itu. Aku akan membawanya kembali hidup-hidup dan mengeksekusinya tepat di depan matamu. Aku ingin melihatmu menelan kata-katamu sendiri. Dengarkan omong kosongmu. Menurutmu, bahkan sapi pun bisa terbang. Aku ragu kau bisa melakukannya. Di kedai yang ramai, Chang Xiao, yang sebelumnya dikenal sebagai Chang Xiao, tak kuasa menahan semangatnya yang membara saat terlibat dalam percakapan yang meriah dengan temannya. Suaranya menggema di udara yang berasap, menarik perhatian para pelanggan lainnya. Sialan. Beraninya kau. Zhao Heihu pasti akan membunuhmu, seru Chang Xiao, matanya menyala penuh tekad. Temannya, yang jelas tidak terpengaruh, membalas, bagaimana jika aku membunuhnya? Senyum nakal terukir di wajah Chang Xiao saat dia membalas, jika kau membunuhnya, aku akan memanggilmu kakekku. Bagus. Setuju. Temannya dengan antusias setuju, menikmati tantangan tersebut. Tunggu dan lihat saja, dasar bajingan kecil. Saat aku kembali dengan kepalanya di tanganku, kau harus memanggilku kakek. Tidak. Aku akan kembali dengan dia tertangkap hidup-hidup dan membunuhnya di depanmu. Aku ingin melihatmu yakin. Lihatlah betapa kau membual. Menurutmu bahkan sapi pun bisa terbang. Aku yakin kau tidak akan pernah bisa melakukan itu. Chang Xiao menggoda, tawanya memenuhi kedai. Omong kosong. Apa kita sepakat? Aku membunuhnya atau menangkapnya, dan kau memanggilku kakekmu. Temannya menegaskan. Setuju. Chang Xiao mengesahkan perjanjian itu dengan jabat tangan yang tegas. Kesepakatan adalah kesepakatan. Jika kau bisa melakukan itu, aku tidak hanya akan memanggilmu kakek, aku juga akan memberimu minuman keras terbaik yang telah kusimpan selama puluhan tahun, janji temannya. Hebat. Hahaha. Aku akan memenangkan ini. Suara Chang Xiao menghilang saat kedua teman itu terus bercanda.
Seiring berjalannya malam, semangat Chang Xiao tetap tinggi. Tiba-tiba ia bangkit dari tempat duduknya dan naik ke meja terdekat. Tindakannya menarik perhatian seluruh kedai, dan wajah cantiknya, yang kini memerah karena alkohol, menunjukkan campuran kegembiraan dan keceriaan. Para prajurit pasukan utara, bangkitlah. Mari kita berikan tantangan kepada para prajurit pasukan Huayang, seru Chang Xiao dengan berani, sambil melambaikan tangannya untuk menekankan maksudnya. Baiklah. Mereka dari pasukan utara, yang terdorong oleh antusiasme Chang Xiao, berdiri dan berteriak serempak, siapa yang berani menerima tantangan ini. Para pengikut Pangeran Huayang, tak mau kalah, langsung membalas dengan penuh tekad, sial. Mereka berani menantang kita di tempat kita sendiri. Saudara-saudara, ambil botol kalian dan serang mereka. Buat mereka mabuk. Buat mereka muntah. Di tengah sorak-sorai dan tantangan yang riuh, kehadiran Chang Xiao telah menyulut persaingan sengit yang akan bergema sepanjang malam, meninggalkan kesan mendalam pada para pengunjung kedai. Di tengah kemeriahan dan hiruk-pikuk pertemuan yang meriah, suasana di kedai dipenuhi dengan kegembiraan dan persahabatan. Tawa dan sorak-sorai memenuhi udara saat Chang Xiao, yang sebelumnya dikenal sebagai Chang Xiao, dan para sahabatnya menikmati malam yang penuh semangat. Di sisi lain ruangan, Lan Lang Lang tak kuasa menahan antusiasmenya saat dengan berani menyatakan, aku menantang kalian semua sendirian. Kata-katanya belum selesai terucap ketika ia mendapati dirinya dikelilingi oleh beberapa orang bertubuh kekar. Mereka mencengkeram tangan dan bahunya, memaksa mulutnya terbuka dan menuangkan bukan satu, tetapi dua botol minuman keras ke tenggorokannya. Saat roh-roh kuat mengalir melalui pembuluh darahnya, dunia Lan Lang Lang mulai berputar. Ia terhuyung-huyung dan akhirnya menemukan tempat berlindung di bawah meja terdekat. Jelas terlihat bahwa Lan Lang Lang telah meremehkan tantangan tersebut. Sementara Chang Xiao memiliki tim pendukung, Lan Lang Lang dengan bodohnya mencoba menantang seluruh kelompok itu seorang diri. Kondisinya yang mabuk saat ini menjadi pengingat yang jelas akan kenaifannya. Dasar bodoh. Kau benar-benar tidak tahu betapa luasnya langit dan bumi, ya. Kau malah ingin menantang kami semua. Kami tidak akan tinggal diam. Kami juga memilih lawan kami. Hahaha. Beberapa prajurit berpengalaman tertawa kecil sambil melirik Lan Lang Lang, yang tetap bersembunyi di bawah meja, benar-benar mabuk. Sementara itu, Pangeran Hua yang terus menikmati kemeriahan malam itu. Ia berjalan di tengah kerumunan dengan secangkir minuman di tangan, menikmati pesta tersebut. Tiba-tiba, ia mencengkeram kerah baju Chang Xiao, menyebabkan Chang Xiao hampir terjatuh ke atas meja. Dengan aroma alkohol yang tak salah lagi dari napasnya, Pangeran Hua yang mengeluarkan perintah yang agak tidak lazim, dengar, nak. Dengarkan baik-baik sekarang. Selama aku tidak ada, kau harus menjaga putriku dengan baik. Jika dia merasa tidak senang denganmu, aku tidak peduli siapa ayahmu, aku akan memotong penismu dan mengirimmu ke istana kerajaan untuk menjadi kasim. Para jenderal itu tertawa terbahak-bahak, suara mereka menggema di seluruh kedai, wow. Wow, ayah mertua akan memotong penis menantunya. Hahaha. Chang Xiao tersipu malu tetapi berhasil menjawab, tolong jangan khawatir. Pangeran Hua yang melepaskan cengkeramannya pada Chang Xiao dan dengan tegas meletakkan botolnya di atas meja, menuntut perhatian, diam. Aku ada yang ingin kukatakan. Seluruh kedai tiba-tiba hening dan penuh antisipasi saat semua mata tertuju pada dewa perang kerajaan yang terhormat. Ada satu hal yang tidak bisa saya toleransi. Bajingan-bajingan dari negara-negara hambar itu terus mencampuri urusan kita, berusaha merebut wilayah kita. Jika mereka melakukannya, saya akan memimpin pasukan saya dan menghajar mereka habis-habisan. Suara Pangeran Hua yang bergema dengan lantang, namun ada sesuatu yang lebih tak tertahankan. Sementara kita berperang, keluarga kita rentan di kampung halaman kita. Saudara-saudaraku berperang, menumpahkan darah mereka. Mereka adalah pahlawan sejati, pria sejati, dan pejuang. Siapapun yang berani menyakiti keluarga mereka, aku sendiri akan memastikan mereka menderita nasib yang lebih buruk daripada kematian. Tatapan Pangeran Hua yang menjadi dingin saat ia mengamati lorong-lorong samping, suaranya tak bergetar. Aku tak peduli siapa dia, entah itu keturunan bangsawan, klan terhormat, atau seorang tuan. Tak peduli kedudukannya, bahkan jika dia adalah raja sendiri, jika dia berani menyakiti keluarga saudara-saudaraku, aku akan menghabisinya. Aku akan memusnahkan seluruh garis keturunannya. Aku bersumpah demi hidupku. Aura tekad yang tak tergoyahkan terpancar darinya, membuat semua orang yakin bahwa itu bukanlah kata-kata kosong. Pangeran Huayang, yang perkasa. Para jenderal meraung serempak, kesetiaan mereka tak tergoyahkan. Namun, sebuah suara baru, bernada geli, mengganggu keseriusan momen itu. Ada apa sih dengan semua kehebohan ini? Aku juga butuh minum. Kakak Su, kau memang pandai membuat penampilan yang dramatis dengan kata-kata itu. Musnahkan garis keturunannya, itu selalu menjadi jargon andalanku. Hahaha. Saat suara itu bergema, seorang pria parubaya berpakaian kuning memasuki tempat kejadian. Di belakangnya,
sekelompok tentara mengikuti, ekspresi mereka tampak pasrah. Pangeran Huayang, begitu melihat pria itu, tampak sangat terkejut, dan seluruh hadirin pun ikut terkejut. Dalam sebuah ungkapan rasa hormat dan kesetiaan yang serempak, mereka berlutut di hadapan pendatang baru itu dan menyatakan, "Hidup Raja." Gangguan mendadak di kedai yang ramai itu datang dari penguasa kerajaan Chen sendiri. Chen Xuantian. Ini menandai pertemuan pertama Chang Xiao dengan sang raja, sebuah momen yang tak akan segera dilupakannya. Chen Xuantian, yang berusia sekitar 40 tahun, memiliki penampilan yang mengesankan. Mata tajam dan wajahnya yang persegi menyerupai putra mahkota, namun ia memancarkan semangat yang luar biasa yang belum dimiliki putra mahkota. Sang raja melangkah memasuki aula dengan kepercayaan diri yang menunjukkan kedaulatan. Kehadirannya yang agung membuatnya tampak sangat berbeda dari putra mahkota, yang tampak tidak berarti jika dibandingkan. Di dalam aula, setiap orang, termasuk Pangeran Huayang, segera berlutut sebagai tanda penghormatan kepada raja mereka. Namun, Chang Xiao tetap berdiri di atas meja, sosok yang tidak lazim di tengah kerumunan yang berlutut, seperti seekor katak besar di kolam kecil. Tentu saja, Lan Langlang juga tidak bisa berlutut, karena pengaruh alkohol yang membuatnya mabuk. Ia tergeletak di lantai dengan cara yang agak tidak pantas. Melihat tingkah laku Chang Xiao yang aneh, raja tak kuasa menahan rasa terkejut dan geli, siapakah dia? Pangeran Huayang, kesabarannya mulai menipis, dengan kasar menendang Chang Xiao dari meja, menyebabkan dia jatuh ke lantai dengan bunyi gedebuk. Dengan raut wajah kesal, Pangeran Huayang menegur, "Dasar bajingan. Apa kau ingin hartamu disita?" Sambil menoleh ke arah raja, dia melanjutkan, "Si bodoh kecil ini adalah putra Canantian." Chang Xiao, sang raja, terkejut dengan pengungkapan ini, tersenyum setengah terpejam dan berkata, "Oh, begitu. Jadi itu kau. Dia adalah camilan tengah malam yang kita bicarakan." Tawa riuh terdengar di seluruh aula, menandakan bahwa tingkah laku Chang Xiao telah menjadi buah bibir di kota. Meskipun malu tetapi terikat oleh kesopanan, Chang Xiao mendekati raja dan menyampaikan salam hormat, "Salam, Yang Mulia." Sang raja, dengan sikap ramah, mengulurkan tangannya dan membantu Chang Xiao berdiri, sambil menepis gelar kerajaannya yang biasa. "Oh, tidak ada Yang Mulia di sini malam ini. Hanya ada seorang jenderal tua yang datang untuk bergabung dalam pesta bersama saudaranya dan berbagi makan malam perpisahan dengan semua prajurit." Sambil mengamati ruangan, dia mendesak, "Bangun sekarang, kalian semua." "Terima kasih, Yang Mulia." Saat semua orang berdiri, suasana menjadi tenang dan terkendali. Suasana yang tadinya panas telah mereda. Terlepas dari kata-kata raja, ia tetaplah penguasa bagi semua orang, dan tak seorang pun berani mengucapkan sesuatu yang tidak pantas di hadapannya. Sungguh, siapapun yang berani berbicara tanpa izin saat raja hadir pasti sudah kehilangan akal sehatnya. Bab 132. Betapa hebatnya sang raja. Raja yang luar biasa. Ketidakpercayaan terhadap keluarga kerajaan sangat mendalam di kalangan rakyat, sebuah sentimen yang begitu kuat sehingga mereka lebih percaya pada keberadaan hantu daripada kata-kata yang keluar dari bibir keluarga kerajaan. Itu adalah kearifan yang terukir dalam kesadaran kolektif. Dengan senyum ramah, Raja Chen Xuantian berbicara kepada kerumunan, mengakui potensi pembatasan yang mungkin ditimbulkan oleh kehadirannya. "Baiklah. Dengan kehadiran saya, Anda mungkin akan merasa dibatasi. Baiklah. Saya akan pergi setelah minum beberapa gelas. Saya tidak ingin menjadi tamu yang tidak diundang." Nada suaranya berubah, dan sedikit rasa melankolis mewarnai suaranya saat ia melanjutkan, "Saudara-saudara yang telah berjuang berdampingan denganku di medan perang kini tampak jauh bagiku. Oh, sungguh disayangkan." Raja menunjuk seseorang di antara kerumunan itu, dan berbicara dengan seringai main-main, "Meng Lao Wu, jangan bersembunyi di balik orang lain. Kau sekamar denganku. Aku ingat tengah malam ketika kau menderita diare dan mengompol tepat di depan tempat tidurku. Tidakkah kau ingat momen memalukan itu? Kau terus meratapi rasa malu itu, tetapi apakah kau benar-benar menganggap dirimu lebih baik sebelumnya? Sekarang, kau bahkan berhenti berbicara denganku. Mungkin kepala botakmu lebih memalukan daripada kecelakaan malangmu itu." Meng Lao Wu, seorang pria kekar berkepala botak yang dihiasi bekas luka, mengusap kepalanya yang halus dan bergumam, "Yang Mulia, bagaimana bisa Anda mengatakan itu? Jika Anda tidak diam-diam memberi saya obat pencahar, bagaimana mungkin saya mengalami kejadian memalukan itu? Dan sekarang, Anda telah melihat betapa malunya saya." Kata-katanya memicu tawa riuh dari kerumunan. Bahkan raja pun ikut tertawa, seraya berkata, "Dan kalian? Han Lao San, Song Lao Qi, Bai Xiao Jiu. Dan kalian bajingan. Kita punya kesepakatan untuk menangkap ikan, tetapi ketika aku melompat ke air tanpa busana sama sekali, kalian kabur dengan pakaianku. Aku harus menutupi auratku dan menanggung cobaan itu sampai malam tiba. Sekembalinya aku ke barak, kalian para bajingan menyalakan semua obor dan berteriak-teriak.
Kalian memperlihatkan tubuh telanjangku di bawah cahaya yang menyengat, mengubahnya menjadi tontonan yang tak terlupakan. Aku sangat malu. Apakah kalian sudah melupakannya? Dia menatap mereka dengan kemarahan yang pura-pura, sambil berkata, dasar bajingan tak tahu terima kasih. Raja menghibur hadirin dengan anekdot-anekdot lama, membangkitkan rasa nostalgia dan persahabatan. Perlahan-lahan, suasana riang dari masa lalu mulai muncul kembali. Beberapa orang di antara kelompok itu menimpali, Yang Mulia, Anda tidak bisa menyalahkan kami atas hal itu. Anda tidak bisa hanya menceritakan kisah ketelanjangan Anda sendiri. Itu terjadi di utara yang terpencil, dan bahkan tidak ada kelinci betina yang terlihat. Namun, Anda diam-diam memberi kami obat pencahar. Kami menahan malam yang dingin di dalam air untuk memulihkan diri. Apa yang kami lakukan sebagai balasan adalah respons yang agak lunak, jika dilihat dari semua hal. Sang Raja tertawa terbahak-bahak, kalian bajingan pemalas dan tak tahu malu. Kalian berani menelanjangiku waktu itu, namun sekarang kalian gemetar hanya dengan memikirkan untuk minum bersamaku. Apakah kalian benar-benar pengecut? Kisah-kisah sang raja membangkitkan kembali kenangan indah di antara para pria, menumbuhkan rasa kehangatan. Mereka mulai berseru, ayo, minum. Di masa lalu, mereka mungkin saling menantang dengan sombong, apakah kamu berani meminumnya sampai habis? Namun hari ini, mereka tak berani mengucapkan kata-kata lancang seperti itu di hadapan raja. Kalau begitu, pakai botol saja. Lupakan cangkirnya. Sang raja, dengan gerakan heroik, mengacungkan botol besar. Aku akan menyuruhmu minum sampai kau pingsan atau sampai kau muntah. Namun, Meng Laowu, setelah kembali tenang, menyela, tunggu. Yang Mulia, sebagai tindakan pencegahan, saya rasa saya harus memeriksa botol Anda. Bisa jadi isinya air. Kita semua tahu kebiasaan Anda melakukan tipu daya saat minum. Kita mungkin orang sederhana, tetapi kita bukan orang bodoh. Kita bisa tertipu sekali, tetapi tidak akan pernah lagi. Kita memiliki ingatan yang panjang. Kerumunan orang tertawa terbahak-bahak mendengar kata-kata Meng Laowu, berteriak serempak, bagus sekali. Periksa botolnya. Meng Laowu memeriksa botol itu dan memastikan bahwa botol itu memang berisi air. Dia berpura-pura terkejut, lalu berkata, Yang Mulia, setelah sekian tahun, Anda masih saja melakukan tingkah aneh seperti ini. Harus saya akui, saya terkesan. Sang Raja mengusap hidungnya, sedikit malu, dan membalas, dasar anak penyihir. Beraninya kau mengejekku seperti ini. Aku tidak akan melupakan ini. Penalti. Itu sudah lebih dari cukup. Orang-orang terus berteriak bercanda. Di belakang Raja, seorang kasim tua berwajah pucat tak kuasa menahan tawanya, memegangi perutnya sambil terengah-engah. Ia berbicara dengan suara lemah namun berani, oh, Yang Mulia, humor di sini sungguh menular. Kata-kata Anda membuat saya tertawa terbahak-bahak. Saya merasa seolah-olah saya langsung menjadi impoten. Suasana dalam pertemuan itu berubah dari momen keakraban yang tulus menjadi momen tawa riuh, semua berkat ucapan berani dari kasim tua itu. Para jenderal dan raja, yang tadinya tertawa terbahak-bahak, tiba-tiba terdiam geli, menatap kasim itu dengan campuran keheranan dan geli. Raja lah yang, setelah jeda singkat, tak dapat lagi menahan rasa ingin tahunya. Kau, jadi impoten. Kata-kata raja, yang diucapkan dengan kilatan main-main di matanya, memancing tawa riang dari kerumunan. Para jenderal, yang sebelumnya menahan rasa geli mereka, kini meledak dalam tawa yang seolah mengguncang langit. Seorang kasim, sebenarnya mengatakan bahwa dia menjadi impoten. Sungguh brilian. Mungkinkah dia masih memiliki organ itu? Candaan itu memecah ketegangan dan rasa malu yang masih tersisa, membangkitkan kembali rasa persaudaraan di antara kelompok tersebut. Sang Raja, yang sangat menikmati waktunya bersama rekan-rekan lamanya, tertawa terbahak-bahak. Ia menyingsingkan lengan bajunya, menandakan kesiapannya untuk lebih banyak bersenang-senang, dan kemudian terlibat dalam percakapan dan minuman yang tulus dengan satu demi satu teman lamanya. Chang Xiao, yang selalu jeli, memperhatikan isyarat halus sang raja yang menepuk bahu kasim tua itu. Apakah itu isyarat permintaan maaf, atau mungkin sesuatu yang lain? Chang Xiao tak kuasa menahan rasa hormatnya kepada raja. Raja ini sungguh di luar perkiraan awal saya. Terlepas dari niat raja di balik tepukan di bahu itu, hal tersebut menyampaikan rasa hormat, dan isyarat awal raja pada pertemuan pertama mereka itulah yang meninggalkan kesan baik pada Chang Xiao. Raja telah menepati janjinya kepada Chan Nantian, mengizinkannya tinggal di tempat ini selama 20 tahun, meskipun ia sekarang memiliki seorang putra seperti Chang Xiao. Namun, tampaknya peristiwa malam ini akan memperstrain hubungan antara Chang Xiao dan raja. Mengamati sang raja, yang memerintah seluruh kerajaan, merendahkan martabat kerajaannya untuk berbagi cerita dan tawa dengan rekan-rekan lamanya, Chang Xiao takjub dengan sikap sang raja. Meskipun itu mungkin bagian dari perayaan sebelum pertempuran untuk memenangkan dukungan rakyat,
tetap saja merupakan prestasi luar biasa bagi seorang raja untuk bersantai dan ikut serta dalam kemeriahan. Lebih jauh lagi, Chang Xiao merasa bahwa kata-kata sang raja mengandung ketulusan. Ia tidak bertindak seperti raja yang berkedudukan tinggi di antara teman-teman lamanya. Candaan tentang Qasim itu, yang jelas merupakan momen yang direncanakan untuk meredakan ketegangan di antara kerumunan, adalah bukti pentingnya Qasim tersebut. Seorang Qasim yang memegang posisi seperti itu di dekat raja bukanlah pelayan biasa. Meskipun secara resmi ditunjuk sebagai pelayan, bahkan ratu dan putra mahkota pun tidak berani memperlakukannya seperti itu. Orang seperti itu, yang rela mengorbankan martabatnya untuk memenuhi keinginan raja, menunjukkan betapa besarnya kesetiaan Qasim tersebut. Pada saat itu, ketika raja menepuk bahu Qasim, Chang Xiao tak kuasa menahan diri untuk tidak menganggap raja sebagai sosok yang pada dasarnya baik. Isyarat itu bukan hanya penghiburan tetapi juga pujian, sebuah bukti karakter raja. Menyaksikan keakraban tulus raja di antara para jenderal, Chang Xiao mulai memahami mengapa orang-orang seperti Pangeran Huayang, dewa perang kerajaan, rela mengabdi di bawah panji raja. Dia juga mengerti mengapa ayahnya, Chan Nantian, seorang tokoh yang dihormati dan heroik, telah berjanji untuk tinggal selama 20 tahun. Jika seorang raja mampu mempertahankan sikap seperti itu, meskipun itu hanya sandiwara, itu sudah lebih dari cukup. Raja seperti itu dapat membangkitkan kesetiaan dan kekaguman dari semua orang. Itulah pelajaran yang bisa dipetik Chang Xiao dari pengalaman ini. Sebaliknya, ia tak bisa tidak memikirkan putra mahkota, yang terjerat dalam urusan yang tidak menyenangkan. Satu-satunya perasaan yang ia rasakan terhadapnya adalah rasa jijik, seorang putra harimau yang direduksi menjadi anjing peliharaan. Chang Xiao, Chang Xiao. Suara raja menggema, memecah lamunan Chang Xiao. Dasar bocah nakal, kemarilah. Karena ayahmu tidak ada di sini malam ini, kau akan meminum seluruh botol minuman keras ini untuk menghormatinya. Aku ingin melihat seperti apa bola nasi beralkohol itu. Meng Laowu, yang masih merasa malu karena kejadian sebelumnya, menggaruk kepalanya dan bertanya, Yang Mulia, anak Cha itu mungkin akan muntah. Apa hubungannya dengan bola nasi? Raja tertawa terbahak-bahak, tidakkah kau tahu dia adalah camilan tengah malam? Camilan tengah malam yang direndam dalam minuman keras, apalagi kalau bukan bola nasi beralkohol. Meng Laowu, setelah sejenak merenungkan lelucon raja, akhirnya menimpali dengan ekspresi geli. Itu bukan penjelasan yang masuk akal. Camilan tengah malam tidak sama dengan bola-bola lem beras Yuan Xiao. Lagi pula, dia tidak ditakdirkan untuk menjadi bola-bola beras beralkohol. Kata-katanya mengandung sedikit humor saat ia mencoba mengklarifikasi perbedaan tersebut. 1. Sang raja, yang sesaat terkejut, kemudian memasang sikap nakal. Baiklah kalau begitu. Katakanlah camilan tengah malam itu memang bola-bola lem beras. Bagaimana? Kita terima saja. Meng Laowu, yang ingin menyenangkan raja, mengangguk dengan penuh semangat dan memberikan sedikit sanjungan. Kata-kata Anda sangat berharga, Yang Mulia. Apa yang Anda katakan pastilah benar. Namun, kerumunan di sekitar mereka membaufakan ejekan dan candaan yang riang. Pada kenyataannya, kelima jenderal dari pasukan utara itu pasti merasa sangat bangga saat itu. Meskipun jenderal kita yang terhormat tidak hadir, raja tidak melupakannya, dia mengingatnya. Sementara itu, Chang Xiao tak kuasa menahan senyum kecut. Dengan berat hati ia menerima julukan baru yang diberikan raja kepadanya. Camilan tengah malam, sudah menjadi julukan saya, dan sekarang saya mendapatkan julukan lain, sesuatu seperti bola nasi. Sepertinya saya ditakdirkan untuk mendapatkan julukan-julukan aneh, inilah nasib saya. Dia berjalan menghampiri raja, menyadari lelucon itu, dan tanpa ragu, dia meneguk habis isi botol minuman keras itu sebagai penghormatan kepada ayahnya. Di aula samping, para perwira mengamati tingkah laku raja yang riang di aula utama, ekspresi mereka campuran antara geli dan rasa ingin tahu. Dahulu, ketika raja masih berstatus pangeran, ia menyembunyikan identitas kerajaannya dan bergabung dengan barisan tentara. Fakta ini sudah menjadi pengetahuan umum di antara mereka yang hadir. Namun, mereka tidak pernah menduga betapa dalamnya rasa hormat raja kepada para jenderal ini, sebuah perasaan yang terbukti dari kesediaannya untuk ikut serta dalam pesta pora yang meriah tersebut. Bab 133. Kultivator Unggul, Sang Qasim. Kultivator Unggul, Sang Qasim. Di dalam aula besar, yang dipenuhi suasana perayaan yang meriah, tak diragukan lagi ada orang-orang yang menyaksikan jalannya acara dengan pandangan sinis. Raja sekali lagi memanipulasi jiwa-jiwa naif ini untuk mengorbankan nyawa mereka demi dirinya, mungkin itulah yang mereka pikirkan dalam hati. Namun, bahkan orang-orang sinis ini tahu bahwa orang-orang yang berkumpul di sini akan dengan rela melakukan pengorbanan seperti itu untuk raja mereka, dengan atau tanpa dorongan darinya. Meskipun demikian, kehadiran raja malam ini memiliki makna yang mendalam. Malam yang luar biasa ini telah memperdalam kesetiaan pasukan yang tangguh, sebuah kekuatan yang bagaikan benteng besi yang tak tertembus.
Para prajurit ini bukan hanya pengikut setia Pangeran Huayang, mereka juga pembela setia Kerajaan Chen. Selama Raja dan Pangeran Huayang bersatu, mereka tetap teguh dalam kesetiaan mereka. Persatuan seperti itu sangat berharga. Saat malam hampir berakhir, keluarga Pangeran Huayang muncul untuk memberikan ucapan selamat, menambah semarak perayaan. Namun, pada saat itulah sebuah peristiwa tak terduga terjadi. Tatapan Raja tertuju pada Su Yeyue, yang telah bergabung dalam perayaan untuk bersulang. Ia bertanya, apakah ini Nona Yeyue? Wah, betapa besarnya dia sekarang. Ding Guo, apakah dia sudah bertunangan? Pangeran Huayang menjawab sambil tersenyum, Yang Mulia, bagaimana mungkin Anda lupa? Putri saya dan putra Chan Nantian telah bertunangan cukup lama. Sang Raja hanya mengangguk, sebelum kembali bergabung dengan kemeriahan bersama para jenderal. Meskipun percakapan itu membuat Chang Xiao merasa tidak nyaman, respons Su Dingguo tampaknya mengakhiri topik tersebut. Meskipun penampilannya tampak mabuk dan tanpa kendali, Dewa Perang memiliki kecerdasan yang tajam. Setelah beberapa saat, Raja dan Pangeran Huayang pergi ke ruang kerja pribadi untuk percakapan eksklusif. Mengamati situasi tersebut, Chang Xiao memperhatikan bahwa Kasim tua itu tetap berada di aula. Ia menahan diri untuk tidak berbaur dengan para jenderal dan duduk sendirian di sudut, menikmati minumannya sendiri. Kemampuannya dalam menahan alkohol terlihat jelas. Di tengah keramaian yang riuh, di mana semangat membara, Kasim itu memancarkan aura ketenangan dan ketidakpedulian. Sikapnya bertentangan dengan kata-kata yang diucapkannya sebelumnya, aku telah menjadi impoten. Hal itu benar-benar membingungkan, dan Chang Xiao tidak bisa menganggapnya hanya sebagai ocehan orang mabuk. Pasti ada alasan di balik pernyataan anehnya itu. Setelah menyingkirkan Su Yeyue, Chang Xiao berjalan menghampiri Kasim itu tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Ia mengulurkan sebotol minuman keras ke arahnya. Kau minum sendirian. Itu tampak agak kesepian. Izinkan aku bergabung minum denganmu, usul Chang Xiao sambil tersenyum ramah. Kasim itu perlahan mengangkat kepalanya, matanya yang redup menatap wajah Chang Xiao. Ia menjawab dengan senyum penuh teka-teki dan suara yang, meskipun tanpa nada feminin yang biasa dimiliki Kasim, mengandung sedikit dingin dan lembut. Putra Jenderal Ye yang terhormat, yang terkemuka dari 3 penguasa di kota. Baiklah. Takdir telah mempertemukan kita. Mari kita minum bersama. Meskipun dalam keadaan mabuk, Chang Xiao mengamati Kasim itu dengan saksama. Sekilas, ia tampak tua, dengan postur membungkuk dan rambut beruban. Namun, setelah diperiksa lebih dekat, Chang Xiao tak bisa tidak menyadari bahwa Kasim itu sebenarnya tidak tampak setua itu. Kulit wajahnya sangat halus dan lembut, dan meskipun matanya tampak redup, ada ketajaman tersembunyi di dalamnya. Ketika Chang Xiao mencoba menilai tingkat kultivasi Kasim itu menggunakan indera spiritualnya, dia menemukan kekosongan yang meresahkan, ketiadaan tanda-tanda kehidupan sama sekali. Kejanggalan ini membuat Chang Xiao bingung. Kasim itu duduk di hadapannya, tampak hidup dan nyata, namun indera spiritualnya menyatakan sebaliknya. Itu adalah paradoks yang tak dapat dijelaskan. Satu-satunya penjelasan yang masuk akal untuk aura aneh Kasim misterius itu adalah bahwa tingkat kultivasinya melebihi batas kemampuan indera spiritual Chang Xiao. Hal itu membuat Chang Xiao bingung, berusaha untuk menyelaraskan penampilan sederhana seorang pelayan istana biasa dengan kehadiran yang tak terbantahkan dari seorang kultivator kelas dunia yang unggul. Karena penasaran dengan teka-teki ini, Chang Xiao memutuskan untuk mengajak Kasim itu berbicara. Bolehkah saya menanyakan nama Anda? Tanyanya dengan sopan, sambil menyesap minumannya. Kasim itu, yang selama ini bersikap rendah hati dan pendiam, menanggapi dengan senyum sopan. Nama keluarga saya adalah Wang, ungkapnya. Anda boleh memanggil saya Wang Gonggong. Kerendahan hatinya tetap tidak berubah, meskipun terungkap bahwa dia bukanlah pelayan istana biasa. Wang Gonggong, silakan minum lagi, tawar Chang Xiao sambil menyajikan sebotol minuman beralkohol baru. Wang Gonggong melambaikan tangannya sebagai tanda penolakan sopan, menunjukkan pengendalian diri yang luar biasa. Saya benar-benar tidak mahir minum, katanya dengan nada merendahkan. Berpura-pura mabuk, Chang Xiao mengulurkan tangan dan sebentar menggenggam tangan Wang Gonggong. Ayo, 1 cangkir lagi, desaknya. Namun, Wang Gonggong tetap teguh pada penolakannya, menyebabkan Chang Xiao melepaskan cengkeramannya dan tertawa. Baiklah, katanya mengalah, aku tidak akan memaksakan masalah ini. Aku akan mencari orang lain untuk minum bersama. Setelah itu, Chang Xiao pergi, meninggalkan Wang Gonggong yang termenung. Saat ia memperhatikan sosok Chang Xiao yang menjauh, ketajaman baru muncul di mata Wang Gonggong. Ia bingung dengan kemampuan Chang Xiao untuk memilihnya di tengah keramaian aula dan keinginannya yang besar untuk berbagi minuman. Apakah itu hanya karena pengamatan yang tajam? Kemudian, ketika Chang Xiao berpaling, ia mengalami sebuah pencerahan. Selama kontak singkat mereka, ia telah merasakan kekuatan terpendam di lengan Wang Gonggong, yang terselubung oleh kerapuhan lahiriah. Kulitnya,
yang tampak layu dan lembut, menyembunyikan ketangguhan luar biasa yang membuat Chang Xiao tertarik. Perkiraan kasar tentang kekuatan sebenarnya Wang Gonggong mulai terbentuk di benak Chang Xiao. Jelas bahwa Kasim ini melampaui kemampuan Guan Zhengwen, pria dari Istana Putra Mahkota. Wang Gonggong berada di tingkatan yang jauh melampaui mereka yang pernah ditemui Chang Xiao di dunia ini, bahkan menyaingi Xiu dari surga yang misterius. Di aula besar, kemeriahan terus berlanjut tanpa henti. Wang Gonggong tetap tenang dan waspada, sementara Raja dan Pangeran Hua yang terlibat dalam diskusi pribadi di ruang kerja. Sementara itu, Su Yeyue memanfaatkan kesempatan untuk mengajak Chang Xiao keluar dari aula dan menuju taman yang tenang di halaman belakang. Chang Xiao menatap Su Yeyue dengan penuh pertimbangan, matanya mencerminkan kekhawatiran saat ia berbicara kepadanya. "Maksudku, kau tidak mabuk, kan?" Sebagai tanggapan, Chang Xiao melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh, senyum tipis teruk di bibirnya. "Tentu saja tidak. Lihat betapa hebatnya aku dalam hal minuman." Senyum masam tersungging di bibir Su Yeyue saat dia menyindir, "Oh tidak. Ibu saya pernah bilang, 90% orang yang terus mengatakan kepada orang lain bahwa mereka tidak mabuk dan betapa hebatnya mereka dalam minum, sebenarnya memang mabuk." Sambil terkekeh, Chang Xiao membela diri, "Heh. Apa yang dia katakan memang benar, tapi itu kan hanya sebagian. Lagi pula, jangan lupakan 10% itu. Kenapa aku tidak bisa menjadi salah satu dari 10% itu?" Su Yeyue mengangkat alisnya dengan bercanda. "Itu lebih buruk. 10% sisanya sudah pingsan." Tak gentar, Chang Xiao terus berdebat, dengan sedikit rasa malu dalam suaranya. "Itu tidak benar. Aku tidak mabuk. Aku hanya minum sedikit minuman keras itu, dan kau membuatku sadar. Bagaimana mungkin aku bisa mabuk? Padahal kemampuan minumku luar biasa." "Baiklah. Oke. Aku percaya kau tidak mabuk." "Berhenti membual kalau begitu," jawab Su Yeyue, nadanya menunjukkan ketidaksenangannya. Mereka berjalan di antara bunga-bunga yang bermekaran dalam keheningan sejenak sebelum dia berbicara dengan suara pelan, "Aku tidak tahu mengapa. Tapi aku merasa tidak enak tentang kepergian ayahku. Dia telah melalui banyak pertempuran sebelumnya. Tapi aku belum pernah merasakan apa yang kurasakan sekarang." Chang Xiao mencoba menghiburnya. "Jangan khawatir. Dia akan baik-baik saja." Sambil mengerutkan kening, Su Yeyue tetap melanjutkan, kekhawatirannya semakin mendalam. "Aku serius. Aku belum pernah merasakan hal seperti ini sebelumnya ketika ayahku pergi berperang. Biasanya dia hanya pergi sebentar dan bersantai. Lalu dia akan kembali. Tapi kali ini, aku merasakan hal yang sama sekali berbeda. Benar-benar berbeda." Dia berhenti sejenak, suaranya sedikit bergetar saat melanjutkan, "Dan ibuku. Dia terbangun karena mimpi buruk beberapa malam yang lalu. Dia sudah lama merasa gelisah." Perasaan tidak enak menyelimuti Chang Xiao saat dia mendengarkan kata-katanya. Ini tidak normal. Mungkinkah akan terjadi tragedi dalam pertempuran ini? Mereka adalah para wanita dari klan Cha, dan Cha Nantian telah menghadapi banyak pertempuran dalam hidupnya. Namun, putri dan istrinya belum pernah mengalami tingkat ketakutan seperti ini sebelumnya. Mengapa kali ini berbeda? Apa arti firasat ini? Apa yang diisyaratkan oleh firasat ini? Mungkinkah itu hanya kecemasan yang tidak berdasar? Apakah kekhawatiran mereka tidak beralasan? Tidak, tentu tidak. Kurung siku tutup. Chang Xiao memiliki keyakinan yang teguh, orang seringkali memiliki intuisi aneh tentang anggota keluarga terdekat mereka. Sulit untuk dijelaskan, tetapi itu benar adanya. Yang terpenting, intuisi itu biasanya benar. Kini, Su Yeyue berbagi kecemasannya dengannya, dan itu sangat membebani hatinya. "Aku tak berani menceritakan ini kepada siapapun. Bahkan ibuku," Su Yeyue berbisik kepadanya, matanya menatap tajam ke arahnya. "Chang Xiao, bagaimana menurutmu? Apakah akan terjadi sesuatu yang buruk?" Bab 134. Perasaan yang tidak menguntungkan. Perasaan tidak baik. "Tidak. Semuanya akan baik-baik saja," Chang Xiao menenangkan Su Yeyue, kata-katanya dimaksudkan untuk menghiburnya. Namun, firasat buruk menggerogoti hatinya, meskipun dia tidak bisa menentukan asal-muasalnya. Setelah berpikir sejenak, Chang Xiao bertanya, "Siapakah pengawal pangeran?" Su Yeyue menjawab, "Mereka memanggilnya Macan Tutul." "Apakah dia bisa diandalkan?" desak Chang Xiao. "Tentu saja. Paman Leopard telah menjadi sahabat setia ayahku dalam banyak pertempuran. Kesetiaannya tak perlu diragukan, dan dia akan mengorbankan nyawanya untuk ayahku tanpa ragu-ragu. Dia adalah bagian tak terpisahkan dari keluarga kami," tegas Su Yeyue. Karena penasaran, dia bertanya, "Mengapa kau bertanya?" "Aku agak patah semangat. Yang kubutuhkan bukanlah seorang pria yang akan mati untuk ayahmu, tetapi seseorang yang dapat memastikan kelangsungan hidup ayahmu," jelas Chang Xiao. Kemudian ia mengeluarkan 2 botol giok dan diam-diam menyerahkannya kepada Su Yeyue, berbicara dengan suara pelan,
aku telah membuat manik-manik dan untuk ayahmu, ramuan penyelamat nyawa yang mampu menghidupkan kembali orang mati. Namun, aku ragu dia akan menggunakannya sendiri. Kali ini, berikan kedua manik-manik dan ini kepada Leopard secara diam-diam. Katakan padanya bahwa manik-manik ini memiliki khasiat penyelamat nyawa, dan instruksikan dia untuk menyembunyikannya. Jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, letakkan di mulut pangeran. Hanya ada 2, jadi simpanlah khusus untuk pangeran. Apakah kau mengerti? Mata Su Yeyue berbinar penuh rasa syukur dan harapan baru saat ia menyadari arti penting dari manik-manik dan yang berharga itu. Wow, terima kasih, Xiao Xiao. Kau sangat perhatian. Ia secara impulsif memeluk Chang Xiao dan mencium pipinya pun memerah. Chang Xiao, yang terkejut oleh ciuman tak terduga itu, merasakan gelombang kehangatan dan sensasi aneh yang bergejolak di dalam dirinya. Rasanya mirip dengan efek mengonsumsi minuman beralkohol yang kuat, dan ia merasa kehilangan orientasi sesaat. Saat ayahku kembali dengan kemenangan, aku akan meminta ibuku untuk membicarakan soal pernikahan kita. Su Yeyue mengaku malu-malu, wajahnya memerah. Tangannya mencengkeram ujung bajunya, dan suaranya hampir tak terdengar. Saat itu, Xiao Xiao, berjanjilah padaku kau tidak akan menggodaku. Pernikahan. Chang Xiao terkejut, pikirannya menjadi kacau. Ia langsung tersesat, diliputi oleh pusaran emosi, kesedihan, ketakutan, rasa bersalah, dan ketidakberdayaan. Namun, tidak ada antisipasi atau kejutan sama sekali. Dalam benaknya, sebuah penglihatan muncul, sosok berpakaian putih bersih, dengan mata penuh kesedihan, menatapnya melalui tabir berkabut. Seolah-olah dia diam-diam memohon, Chang Xiao, mengapa kau tidak mau menikah denganku? Kata-kata ini telah menggema seperti guntur di hati Chang Xiao bertahun-tahun yang lalu. Kau jelas mencintaiku. Mengapa kau tidak mau menikah denganku? Itu sangat jelas. Wanita yang bermartabat itu, ibarat bulan di langit yang membuat orang lain tampak biasa saja, telah menyingkirkan kesombongannya dan menyampaikan permohonannya. Chang Xiao dapat merasakan tekadnya yang teguh. Jelas sekali, dia telah kehilangan harga dirinya. Namun bagaimana mungkin dia bisa menikah sementara dia mengabdikan diri pada kultivasi bela dirinya? Saat dia membelakanginya, suara samar 2 tetes air mata yang jatuh ke lantai terdengar di telinganya. Padak. Lalu, kelima kata yang selama ini menghantuinya itu muncul kembali. Chang Xiao, aku membencimu. Bahkan sekarang, pada jam ini, kelima kata itu dan cara wanita berbaju putih mengucapkannya masih terngiang-ngiang dalam mimpi Chang Xiao dari waktu ke waktu. Tenggelam dalam pikirannya, dia gagal menanggapi Su Yeyue. Apakah aku ingin menikahi Su Yeyue? Chang Xiao merenung dalam hatinya. Dia memesona dan cantik, memiliki fisik dan paras yang berada di puncak alam Qingyun. Namun, Chang Xiao mendapati dirinya berada dalam kekacauan, bergumul dengan konflik dan penolakan batin. Sejujurnya, dia memang peduli pada Su Yeyue. Namun, ia menyadari bahwa perasaan ini tidak sejalan dengan cinta yang terjalin antara pasangan romantis. Sebaliknya, itu lebih menyerupai kasih sayang yang dimiliki seseorang terhadap adik perempuannya. Perasaannya terhadap wanita itu mirip dengan kasih sayang seorang kakak laki-laki terhadap adik perempuannya. Namun, jika tidak ada gadis lain di hatinya, dia akan setuju untuk menikahi Su Yeyue. Setidaknya dia tidak akan menolaknya. Dia masih perjaka. Dia sama sekali tidak tahu apa-apa tentang hal-hal yang terjadi di antara sepasang kekasih. Bisa jadi dia menikah tanpa sadar. Saat ia memikirkan tentang pernikahan, pesta pernikahan, dan istri, sekarang, ia tidak memikirkan Su Yeyue. Ia akan membayangkan seorang gadis berpakaian putih. Dan ia akan membayangkan rasa sakit dan kesedihan. Saat itu, ketika mendengar perkataan Su Yeyue, dia tidak merasa senang. Sebaliknya, dia merasa gelisah. Dia diliputi berbagai macam emosi. Satu-satunya hal yang bisa dia yakini saat itu adalah dia sebenarnya tidak mencintai Su Yeyue. Setidaknya tidak sekarang. Dasar kutu buku. Kenapa kau tidak mengatakan apa-apa? Su Yeyue menundukkan kepala dan menyipitkan mata ke arahnya. Matanya penuh cinta. Dia berkata, apakah kau sangat menyukaiku sampai-sampai menjadi kutu buku? Chang Xiao tersenyum malu-malu. Dia mengusap hidungnya dan tidak tahu harus berkata apa. Apa yang mungkin bisa dia katakan? Dia tidak bisa mengatakan dia mencintainya. Itu sama saja berbohong padanya. Dia tidak ingin melakukan itu. Dia juga tidak bisa mengatakan dia tidak mencintainya. Itu akan menyakitinya. Melihat wajahnya yang tulus, dia benar-benar tidak bisa melakukannya. Dia sebenarnya tidak tahu harus berkata apa, karena tidak ada yang pantas saat ini. Saat ia merasa malu, Raja keluar. Pangeran Hua yang bersamanya. Tampaknya mereka telah membicarakan sesuatu dan kemudian mereka pergi begitu saja bersama Kasim Wang. Mereka justru memberi Chang Xiao kesan licik. Raja juga keluar secara diam-diam. Akhirnya ia punya sesuatu untuk dikatakan.
Jadi ia mengganti topik. Cara itu berhasil sempurna pada Su Yeyue. Su Yeyue mengerutkan bibirnya dan melihat ayahnya datang. Ia buru-buru menyembunyikan botol-botol itu di pakaiannya. Ia tahu bahwa manik-manik dan tertinggi ini tidak akan pernah digunakan pada Pangeran Hua yang jika berada di tangannya. Tunggu di situ, kalian berdua. Chang Xiao, jangan pergi setelah minum. Pangeran Hua yang berkata kepada Chang Xiao dengan suara rendah. Kemudian dia berbalik dan memasuki aula. Di aula, seiring dengan kembalinya Pangeran Hua yang, suasana kembali riuh. Kenapa ayahku tiba-tiba terlihat tidak bahagia? Tanya Su Yeyue dengan cemas. Dia sangat mengenal ayahnya. Chang Xiao menjawab dengan santai, saya khawatir. Itu pasti percakapan pribadi tadi. Percakapan pribadi? Tentang apa tadi? Oh, ada masalah dengan pertempuran ini. Su Yeyue menjadi gugup. Hei, bagaimana aku bisa tahu? Pasti ada sesuatu yang buruk terjadi pada kita, jawab Chang Xiao. Setelah beberapa saat, mulai ada orang yang pergi. Para petugas semuanya sudah pergi. Para jenderal semuanya mabuk. Pada paruh kedua malam itu, beberapa jenderal terakhir akhirnya pergi. Lan Langlang dan Zuo Wuji dibawa kembali ke tempat duduk mereka. Kedua bangsawan ini seperti domba yang jatuh ke dalam kawanan harimau. Hanya butuh waktu singkat dan mereka sudah mabuk berat. Makanan belum semuanya disajikan, tetapi mereka sudah tergeletak di bawah meja. Putra mahkota telah melihat-lihat sekeliling sebelum pergi. Rupanya, dia sedang mencari Chang Xiao. Dia melihat Chang Xiao hari ini, namun dia mendapati pemuda itu cukup penting di mata pasukan utara. Guan Zhengwen telah mengatakan bahwa Chang Xiao akan mati dalam beberapa hari. Jika Chang Xiao benar-benar mati, itu mungkin akan membawa malapetaka bagi putra mahkota sendiri. Mata putra mahkota dipenuhi kekhawatiran. Namun dia tidak melihat Chang Xiao dan dia langsung pergi. Sebenarnya, meskipun dia pernah melihat Chang Xiao, dia hanya akan berbicara dengannya dan mencoba membuat seolah-olah dia tidak ada hubungannya dengan kematian Chang Xiao. Itu saja. Chang Xiao, kemarilah. Pangeran Hua yang muncul di tangga. Dia bahkan tidak terlihat mabuk sama sekali. Chang Xiao buru-buru menyelesaikan urusannya dengan Su Yeyue. Chang Xiao merasakan bahwa Pangeran Hua yang memiliki sesuatu yang penting untuk disampaikan, namun sang pangeran hanya berdiri di sana, tatapannya tertuju pada mereka, dengan aura perenungan terpancar dari dirinya. Barulah ketika sang putri bergabung dengan mereka, Pangeran Hua yang akhirnya mulai berbicara. Nada suaranya muram, dan kata-katanya mengandung keseriusan yang tak terbantahkan. Ada satu hal yang harus kalian berdua ingat, Nyonya, ia memulai. Yang lainnya, termasuk Chang Xiao, mengangguk dengan serius, rasa ingin tahu mereka semakin meningkat. Kali ini, jika aku memenangkan perang, semuanya akan baik-baik saja, lanjut Pangeran Hua yang, tatapannya tak berkedip. Tetapi jika kemalangan menimpaku, ia mengalihkan perhatiannya kepada sang putri, matanya dingin membekukan. Tidak akan ada upacara pemakaman untukku, Yue, kau tidak boleh berkabung. Satu, abaikan semua tradisi, Yue dan Xiao Xiao akan segera menikah, jual istana ini, dan kalian semua akan tinggal di rumah Cha. Sang putri terkejut, pandangannya bertemu dengan pandangan Pangeran Hua yang dengan perasaan cemas. Putri Hua yang bukanlah wanita biasa, dia telah merasakan ada sesuatu yang tidak beres begitu melihat ekspresi suaminya. Dia telah mempersiapkan diri untuk menerima kabar buruk. Namun demikian, ketika mendengar kata-kata Pangeran Hua yang, dia benar-benar tercengang. Mungkinkah situasinya benar-benar separah itu? Kata-kata Pangeran Hua yang tidak seperti kata-kata yang biasanya diucapkan sebelum berangkat berperang, sebaliknya, kata-kata itu terdengar seperti kata-kata terakhirnya, diucapkan dengan kesungguhan yang membuat mereka merinding. Su Yeyue tak kuasa menahan keterkejutannya dan mengeluarkan jeritan tertahan, tubuhnya yang gemetar menunjukkan ketidakpercayaannya saat ia menatap ayahnya, seolah-olah petir menyambar di hari yang cerah. Bab 135. Pria di kursi roda. Pria di kursi roda. Diam. Pangeran Hua yang berbicara tegas dengan nada berbisik, kata-katanya mengandung nada mendesak. Jangan sampai ada yang terlihat. Wajah sang putri langsung memucat. Secara naluriah ia menutup mulutnya, tetapi air mata yang tak terkendali terus mengalir tanpa suara di pipinya. Tatapannya tertuju pada Pangeran Hua yang, ekspresinya bercampur antara kecemasan dan keengganan. Chang Xiao mengajukan pertanyaan hati-hati, apakah mereka kekuatan utama kerajaan Lan Feng? Apakah kerajaan lain membantu mereka? Bahkan dengan keadaan seperti ini, pertempuran ini seharusnya menguntungkan kita. Mengapa kau begitu cemas? Apakah kau sudah mempertimbangkan kemungkinan kegagalan? Pangeran Hua yang menghela napas panjang dan menjawab dengan sedikit lelah, ya, kita pasti akan keluar sebagai pemenang. Kemudian dia berbalik dan masuk kembali ke rumah tanpa penjelasan lebih lanjut. Sambil mengamati kepergian sang pangeran, Chang Xiao bergumam dalam hati, jadi, keluarga Badai Kacau telah memutuskan untuk bertindak. Pangeran Hua yang tiba-tiba menghentikan langkahnya dan dengan cepat kembali ke aula.
Kata-katanya penuh dengan keseriusan saat ia menjawab, ketika saatnya tiba, kediamanmu akan menjadi tempat berlindung teraman. Itu akan menjadi tempat perlindungan terakhir kita. Cha Nantian memiliki kekuatan untuk melindungimu, bahkan jika seluruh dunia menentangmu. Ia menatap Chang Xiao dengan tajam dan melanjutkan, aku bisa melihat bahwa Xiao Xiao telah membuat kemajuan yang signifikan. Dia bukan lagi anak muda yang naif dan bodoh seperti dulu. Ini membuatku lega. Mulai hari ini, UER akan memiliki seseorang untuk diandalkan. Aku bisa menenangkan kekhawatiranku. Saat waktu semakin larut, Pangeran Hua yang memerintahkan Chang Xiao untuk pergi. Sosoknya yang gagah menghilang ke kedalaman aula, tetapi suaranya bergema setelahnya, rumah badai kacau, akhirnya aku bisa menghadapimu secara langsung. Mari kita lihat bagaimana kau menghadapi badai kacau saat aku berdiri di pihak lawan. Chang Xiao terdiam sejenak sebelum pergi. Tanpa sepengetahuannya, setelah kepergiannya, Pangeran Huayang dan Putri Huayang, bersama ketiga putra dan putri mereka, Su Yeyue, duduk di rumah dalam keheningan untuk waktu yang cukup lama. Akhirnya, Pangeran Huayang mengucapkan dekrit terakhir, jika aku tidak kembali dari pertempuran ini, apapun keadaannya, jangan pernah berpikir untuk membalas dendam. Saat Chang Xiao meninggalkan istana, waktu sudah lewat tengah malam. Jalan-jalan dipenuhi tentara yang berdiri seperti patung di kedua sisi, dan saat ia berjalan di antara mereka, ia tak bisa menahan perasaan aman. Rumah, tanah air dan negara, gumamnya pada diri sendiri. Dalam kehidupan sebelumnya, dia tidak pernah benar-benar memahami konsep tanah air, karena dia adalah seorang yatim piatu tanpa tempat untuk disebut rumah. Lebih jauh lagi, di alam King Yun, satu-satunya hal yang penting adalah kultivasi, dengan faksi, sekte, dan klan lebih diutamakan daripada gagasan tentang sebuah negara. Akibatnya, dia tidak pernah benar-benar merasakan ikatan dengan tanah air. Namun kini, dunia ini memiliki arti penting yang baru di hatinya, memicu perasaan keterikatan yang aneh dalam dirinya. Ada banyak sekali orang yang rela mengorbankan nyawa mereka untuk dunia ini. Saat ia mendekati rumahnya, suara roda yang bergulir di tanah menarik perhatiannya. Suaranya mirip suara kereta kuda, tetapi tidak persis sama. Menepi dan menyipitkan mata, ia mengamati tikungan jalan. Suara itu semakin keras, dan tak lama kemudian, sebuah kursi roda terlihat, didorong oleh dua orang yang mengenakan pakaian berwarna cian. Di samping mereka berdiri seorang wanita muda dengan sosok yang menawan, wajahnya tertutup kerudung putih. Duduk di kursi roda adalah seorang pria berbaju putih, seorang pemuda tampan dengan mata berbinar dan alis yang tegas. Jika ia bisa berdiri, ia pasti akan memancarkan aura vitalitas muda. Namun, ia terkurung di kursi roda, cacat. Kursi roda itu terus mendekati Chang Xiao. Ketegangannya mereda saat ia menyadari bahwa ia hampir saja diliputi paranoia. Sejak kematian Bu Jinlong, hampir tidak ada lagi orang yang benar-benar bisa mengancamnya. Dengan seringai merendah, dia melanjutkan berjalan. Saat melewati kursi roda, dia menyadari bahwa pria berbaju putih itu menatap langsung ke arahnya. Mata mereka bertemu. Tiba-tiba, kursi roda itu berhenti, dan pria berbaju putih itu menatap Chang Xiao dengan ekspresi lembut. Dialah yang memecah keheningan, suaranya penuh rasa ingin tahu, sudah larut malam, kakak. Kau berjalan sendirian. Kau pasti dalam keadaan sehat. Chang Xiao menatap pria berbaju putih itu dengan mata jernih dan tulus, menyadari bahwa meskipun pria itu memiliki penampilan yang luar biasa, ia tetaplah manusia biasa dan bukan penghuni dunia kultivasi. Dengan senyum lembut, Chang Xiao berkata, rumahku dekat sini. Aku hanya sedang berjalan-jalan santai. Namun, kau, di sisi lain, berada di kursi roda. Kau harus berhati-hati. Pria berbaju putih itu menatap Chang Xiao dan menjawab, terima kasih, tetapi saya menderita disabilitas ini sejak kecil. Tidak ada harapan untuk sembuh. Saya keluar larut malam untuk menghindari bertemu atau dilihat orang lain. Itu rutinitas saya. Chang Xiao mengangguk mengerti. Aku bisa membayangkan betapa tidak menyenangkannya diperhatikan jika kau memiliki paras setampan ini, komentarnya. Bolehkah saya menanyakan nama Anda? Tanya pria berbaju putih itu dengan sopan. Namanya Chang, jawab Chang Xiao. Itu kebetulan sekali. Nama depan saya juga Cha, ujar pria berbaju putih itu sambil tersenyum lembut dan matanya berbinar. Ah, seperti Cha, dalam, Suca, tanya Chang Xiao. Meskipun awalnya ia berniat untuk melanjutkan perjalanannya, ada sesuatu tentang pria berbaju putih itu yang membuat Chang Xiao ragu. Seolah-olah aura aneh menyelimuti pertemuan itu, menunjukkan bahwa sesuatu yang luar biasa mungkin akan terjadi. Pria berbaju putih itu memancarkan aura keanggunan dan kesopanan yang membuat Chang Xiao tertarik. Bukan, itu Cha, dalam, Chase, jelas pria berbaju putih itu, mengucapkannya sama seperti nama Chang Xiao. Meskipun nama kita terdengar mirip, maknanya berbeda. Sayang sekali. Bolehkah saya bertanya tentang nama depan Anda? Apakah, Xiao, Xiao?
Chang Xiao menatap mata pria itu dan membenarkan, ya, benar. Apakah Anda mengenal saya? Pria berbaju putih itu tertawa riang dan menjawab, tidak secara pribadi, tetapi saya telah banyak mendengar tentang Anda karena nama kita yang sama. Saya selalu penasaran untuk bertemu Anda secara langsung, untuk melihat wajah di balik nama itu. Siapa sangka pertemuan kita akan terjadi tengah malam ini. Dengan senyum puas dan mata setengah terpejam, pria itu menambahkan, Tuan Cha, malam ini adalah malam yang penting bagi saya. Chang Xiao mengerutkan alisnya, merasakan bahwa pria itu menyimpan makna yang lebih dalam di balik kata-katanya. Jelas bahwa pria ini bukanlah orang biasa, dan niatnya tetap menjadi teka-teki bagi Chang Xiao. Ketika pria itu menyebutkan bahwa, malam ini adalah malam namaku, Chang Xiao merenungkan implikasinya, berusaha untuk menguraikan pesan tersembunyi tersebut. Akhirnya, dia berbicara dengan suara pelan, malammu. Ya, benar, pria itu membenarkan, tangannya yang pucat mengetuk lututnya dengan ringan. Bolehkah saya tahu nama Anda? Tanya Chang Xiao, ingin sekali mengungkap misteri di balik pertemuan penuh teka-teki ini. Nama saya Cha Xiao, kata pria berbaju putih itu dengan lembut, Xiao, singkatan dari Jiu Xiao Yunwei, Jiu Xiao Yunwei. Chang Xiao tiba-tiba merasa tidak nyaman. Dia langsung bersikap acuh tak acuh dan menjawab dengan datar, Saudara Cha, Anda memiliki nama baik. Saudara Cha, namamu lebih bagus. Pria berbaju putih itu berbicara sambil mengedipkan matanya, menyampaikan beberapa ekspresi aneh. Xiao, Xiao, adalah kata terbaik di dunia. Chang Xiao bertanya, oh, kenapa? Pria berbaju putih itu melanjutkan dengan lembut, tertawa di bawah langit. Tertawa pada seluruh dunia persilatan. Kehidupan membutuhkan Xiao. Para pahlawan tidak membutuhkan air mata. Dia tersenyum lembut, menatap wajah Chang Xiao, dan berkata dengan lembut, tertawalah di lautan dan pegunungan, tertawalah di atas daratan, tertawalah pada semua pahlawan di dunia. Tertawalah pada semua pahlawan di dunia. Kata-kata terakhir itu membuat jantung Chang Xiao berdebar kencang. Dia terkekeh dan bertanya, aku merasa namaku sekarang benar-benar bagus. Kau berada di jalan larut malam. Kurasa kau tidak punya urusan mendesak di rumah. Bagaimana kalau kita pergi ke Spring Breeze House untuk minum-minum? Aku yang traktir. Pria berbaju putih itu menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata dengan lesu, kakiku. Seharusnya aku tidak minum minuman keras. Aku khawatir aku harus menolak kebaikanmu. Sekarang sudah larut. Biarkan aku memilih hari lain untuk mengunjungimu. Chang Xiao menyarankan, kenapa harus hari lain? Kenapa tidak datang saja ke tempatku malam ini dan kita ngobrol sepanjang malam? Pria itu menggelengkan kepalanya dengan getir, aku sangat ingin. Tapi ada seseorang yang mengawasiku. Dia menunjuk gadis di sampingnya dan berkata, istriku khawatir sesuatu yang buruk akan terjadi padaku di malam hari. Jadi dia bersikeras untuk ikut denganku. Karena dia di sini, aku benar-benar tidak bisa pergi kemanapun sesuka hatiku. Chang Xiao bersikeras, tidak masalah. Suruh saja wanita itu ikut bersama kita. Rumahku memang tidak besar, tapi masih ada beberapa kamar kosong. Saat berbicara, Chang Xiao sengaja memberikan tatapan provokatif kepada gadis itu, menampilkan hasrat yang mendesak di matanya, yang berusaha ia sembunyikan. Hal itu menciptakan kesan bahwa ia mengundang mereka ke rumahnya karena ia tertarik pada istri pria itu. Gadis berbaju sutra putih itu mendengus dan bergumam di antara giginya, sudah benar-benar larut. Kita harus pulang. Kalau tidak, ibumu akan marah lagi. Pria berbaju putih itu tersenyum getir dan berkata, lihat, dia menghentikan kita. Tuan Cha, kita akan segera bertemu lagi. Baiklah kalau begitu. Kita pilih hari lain, Chang Xiao berpura-pura kecewa. Dia melirik wajah gadis itu sekali lagi, memberi isyarat bahwa dia tidak ingin gadis itu pergi. Kakak Cha, jangan lupa untuk bermain denganku suatu hari nanti. Pastikan kau membawa kekasihmu. Jika dia tidak datang, aku akan sangat kecewa. Hahaha. Kau akan selalu disambut dengan hangat. Bab 136. Mimpi satu penglihatan. Mimpi satu pandangan. Pria berbaju putih itu tersenyum lembut dan mengucapkan selamat tinggal, tentu. Saudara Cha, selamat tinggal. Hati-hati, Chang Xiao berdiri di jalan, memperhatikan pria yang memiliki nama sama dengannya perlahan pergi dengan kursi rodanya. Perasaan aneh kembali muncul di hatinya. Secara lahiriah, dia sedang mengamati istri pria itu, tetapi tampaknya dia memiliki keinginan yang kuat untuk merobek pakaiannya. Di balik sutra putih itu, gadis itu menyembunyikan amarahnya yang membara, menahan diri untuk tidak berbalik dan menghadapi pria kurang ajar itu. Sebaliknya, dia melangkah maju dan mendorong kursi roda. Akhirnya, mereka menghilang ke jalan berikutnya. Chang Xiao merasakan gelombang kelegaan menyelimutinya. Keringat dingin mengucur di punggungnya. Siapakah pria berbaju putih ini? Mengapa dia membuatku merasa sangat tidak nyaman? Chang Xiao merenung, tidak mampu memahami situasi tersebut.
Namun dia yakin akan satu hal, baik pria maupun kedua wanita yang mendorong kursi roda dalam diam itu tak diragukan lagi adalah kultivator tingkat Tianyuan yang sangat kuat. Setelah kepergian mereka, Chang Xiao tidak berani mengikuti mereka. Dia menyadari bahwa jika dia mencoba menguntit mereka, mereka akan mendeteksi kehadirannya dan dengan cepat melenyapkannya. Selain itu, ucapan pria itu telah membunyikan alarm di benak Chang Xiao. Frasa, Cha Xiao, itulah yang membuatnya bingung. Tertawa di bawah langit. Menertawakan seluruh dunia persilatan. Hanya ada satu orang yang pantas mendapatkan ungkapan seperti itu, dan dia selalu menggunakannya sebagai ciri khasnya. Xiao Monarch, Chang Xiao. Mendengar kalimat itu, seluruh bulu kuduk Chang Xiao merinding. Ia bingung siapa pria itu dan mengapa ia mengetahui kalimat tersebut. Rasanya seperti pria itu mengejeknya, dan ia tidak bisa memahami identitas pria itu. Sekembalinya ke kamarnya, Chang Xiao terkejut mendapati bahwa dalam waktu sesingkat itu, ia benar-benar lupa seperti apa rupa pria berbaju putih itu. Chang Xiao selalu membanggakan dirinya memiliki ingatan yang luar biasa, hampir terbaik di dunia. Namun, ia baru saja melihat wajah pria itu, dan sekarang ia sama sekali tidak dapat mengingatnya. Bahkan wajah ketiga orang lainnya pun semakin kabur. Ini aneh sekali. Chang Xiao pernah mendengar tentang memudarnya ingatan seiring waktu, tetapi dia belum pernah mengalami kehilangan ingatan secepat ini setelah melihat sesuatu. Dia berusaha sekuat tenaga untuk mengingat, tetapi sekeras apapun dia mencoba, bayangan wajah pria itu tetap sulit diingat. Bahkan wajah ketiga orang lainnya pun perlahan menghilang dari ingatannya. Aneh sekali, pikir Chang Xiao. Dia pernah mendengar fenomena seperti itu sebelumnya, tetapi belum pernah bertemu siapapun yang mampu menyebabkan efek seperti itu. Mustahil ingatan seseorang memburuk sedemikian rupa setelah hanya pertemuan singkat. Terlebih lagi, ada aspek yang lebih aneh lagi dalam pertemuan itu. Para wanita yang mengenakan pakaian berwarna cian tetap berada di belakang kursi roda sepanjang waktu. Chang Xiao mengakui kekuatan mereka tetapi tidak terlalu memperhatikan wajah mereka. Sebaliknya, dia fokus pada pria berbaju putih. Bagian yang aneh adalah bahwa bayangan pria berbaju putih itulah yang pertama kali memudar dari ingatannya, yang bertentangan dengan akal sehat. Ada sesuatu yang tidak beres. Chang Xiao merenungkan situasi tersebut dan memiliki firasat. Dia menduga bahwa dia mungkin telah menjadi korban teknik unik yang dapat menghapus sebagian kecil ingatan seseorang. Itu adalah fenomena yang belum pernah terdengar di negeri Han yang tetapi tidak jarang terjadi di alam King Yun. Awalnya, Chang Xiao tidak mempertimbangkan kemungkinan ini. Dia tidak memiliki pengetahuan sebelumnya tentang teknik-teknik tersebut dan belum pernah mengalaminya sebelumnya. Itulah mengapa butuh waktu baginya untuk memahami semuanya. Mungkinkah ini mimpi penglihatan tunggal dari mitos, gumam Chang Xiao pada dirinya sendiri. One-side dreaming adalah teknik di mana individu yang menyaksikan sesuatu tiba-tiba merasa seolah-olah mereka baru saja terbangun dari mimpi, menyebabkan mereka melupakan detail dari apa yang telah mereka lihat. Itu adalah seni bela diri yang agak menyeramkan. Berbagai pertanyaan berkecamuk di benak Chang Xiao. Siapakah orang-orang ini? Mengapa mereka memiliki seni bela diri seperti itu? Apakah mereka penduduk asli negeri Han yang atau berasal dari alam yang lebih tinggi? Apa niat mereka pada saat genting bagi kerajaan Chen ini? Apa yang mereka inginkan? Chang Xiao memiliki firasat bahwa pertemuan ini memiliki arti penting baginya, meskipun dia tidak bisa menjelaskan dengan tepat mengapa. Dia tidak ingin kehilangan ingatan penting yang dapat memengaruhi hasil perang yang akan datang, tetapi dia bingung bagaimana cara melawan teknik tersebut. Dia duduk merenung, dan akhirnya memutuskan untuk mengaktifkan Ki Ungu yang naik dari timur. Meskipun dia memahami bahwa seni bela dirinya, Ki Ungu yang naik dari timur, sangat ampuh, dia tidak yakin apakah itu dapat sepenuhnya melindungi ingatannya dari efek teknik misterius tersebut, mengingat kelemahan yang dimilikinya sendiri. Dia dengan tekun berlatih Ki Ungu yang naik dari timur selama 99 siklus, dan menemukan bahwa meskipun tidak maha kuasa, itu telah menghentikan kerusakan gambar. Kekaburan telah hilang, meskipun dia tidak dapat sepenuhnya menangkap kembali penampilan mereka. Namun demikian, dia mempertahankan ingatan tentang percakapan mereka, yang sudah cukup. Chang Xiao yakin bahwa meskipun dia telah melupakan wajah pria itu, dia dapat mengenalinya dari suaranya begitu mereka bertemu lagi. Itu menyeramkan, gumam Chang Xiao sambil menarik napas dalam-dalam. Saat berbaring di tempat tidur di rumah, kemungkinan lain terlintas di benaknya. Apa yang akan terjadi jika dia dengan bercanda menyerang pria bernama Cha Xiao? Orang itu telah meninggalkan kesan yang agak aneh pada Chang Xiao. Chang Xiao tidak bisa menghilangkan perasaan bahwa pria berbaju putih itu pasti orang yang berbahaya. Namun, anehnya, dia tidak menyimpan sedikit pun kebencian atau permusuhan terhadapnya. Setiap kali Chang Xiao memikirkan pria itu, dia selalu merasa puas. Meskipun tidak ada gambaran yang jelas dan kemungkinan besar pria itu adalah musuh, Chang Xiao mendapati dirinya tidak mampu menyimpan dendam. Bahkan, ia memiliki keinginan yang tak dapat dijelaskan untuk menghabiskan lebih banyak waktu dengan pria misterius ini.
Seolah-olah kepribadian mereka secara alami saling tertarik. Siapa sebenarnya pria ini? Dari mana dia berasal? Chang Xiao mengerutkan alisnya, merenungkan teka-teki itu. Meskipun sudah berusaha, dia tidak bisa menemukan jawaban apapun. Ia tak bisa menahan diri untuk berpikir, orang ini, dia pasti musuh terbesarku. Itu adalah pikiran irasional yang tiba-tiba berakar di benaknya. Namun, Chang Xiao memiliki kepercayaan yang teguh pada perasaan naluriah ini. Sementara itu, di sisi lain, pria berbaju putih, yang dikenal sebagai Master Bai, tetap memejamkan mata sambil duduk di kursi rodanya. Baru setelah mereka berbelok di tikungan, dia akhirnya berbicara, lanjutkan. Kedua wanita yang mengenakan pakaian berwarna cian segera mengangkat kursi roda, dan gadis berbaju putih bergerak di depan. Dengan suara desiran lembut, mereka menghilang. Setelah beberapa waktu, mereka muncul kembali di lokasi terpencil di dalam kota. Keempatnya tampak muncul begitu saja di hutan bambu yang terletak di antara pegunungan sekitarnya. Mereka bergerak lebih jauh ke dalam hutan bambu, dan pria berbaju putih tetap diam. Saat mereka memasuki hutan, kedua pria yang mengenakan pakaian berwarna cian membungkuk dengan hormat dan menghilang dari pandangan. Gadis berbaju putih itu memposisikan dirinya di belakang kursi roda dan mulai mendorongnya perlahan. Akhirnya, pria itu berbicara, Wan Er, bagaimana penilaian Anda? Wan Er, gadis berbaju putih, mengerutkan alisnya dan menjawab, Chang Xiao ini, sangat menyebalkan. Dia menatapku dari ujung kepala sampai ujung kaki dengan tatapan kurang ajar dan penuh nafsu, meskipun dia berusaha menahan diri. Itu tetap saja membuatku merasa terhina dan kesal. Pria berbaju putih itu adalah Master Bai. Setelah mendengar penilaian Wan Er, dia terdiam sejenak sebelum berkata, ceritakan lebih banyak tentang Chang Xiao ini. Wan Er berhenti sejenak, mengumpulkan pikirannya, lalu memulai, Chang Xiao saat ini berusia 16 tahun 7 bulan. Ayahnya adalah Chan Nantian, Jenderal Utara. Chang Xiao lahir dengan kelainan fisik, dan ayahnya telah berusaha keras untuk memberinya kesempatan hidup normal. Pada usia 3 tahun, ia hampir tidak bisa berjalan, dan pada usia 5 tahun, ia mulai berbicara. Meskipun memiliki temperamen yang berapi-api, ia mengalami kesulitan karena keterbatasan fisiknya. Ia melanjutkan, namun, ketika Chang Xiao berusia 7 tahun, ayahnya memperoleh beberapa bahan obat misterius yang secara ajaib memungkinkan tubuh anak laki-laki itu pulih. Kemampuan mentalnya juga melampaui teman-temannya. Ia mulai tumbuh dan berkembang seperti anak pada umumnya, hanya dengan sedikit kelemahan fisik yang tersisa. Ia menunjukkan kecerdasan yang luar biasa dan memiliki daya ingat yang luar biasa. Master Bai berkata sambil berpikir, ingatan yang luar biasa dan tubuh yang pulih. Ini pasti buah penciptaan. Dia mengetuk lututnya, sebuah gerakan khasnya. Dengan suara lembut, dia berkata, buah penciptaan. Bagaimana Chan Nantian mendapatkannya? Sambil melirik ke langit, dia bergumam, apakah kultivasi Chan Nantian benar-benar ditinggalkan? Setelah hening sejenak, dia mendesak, silakan, lanjutkan. Bab 137. Rahasia tentang Chan Nantian. Rahasia tentang Chan Nantian. Wan Er mengangguk, ekspresinya termenung saat ia mulai menceritakan secara rinci kehidupan awal Chang Xiao. Ketika Chang Xiao baru berusia 9 tahun, ia menunjukkan sisi nakalnya untuk pertama kalinya. Ia menyerang seorang pelayan di rumah keluarga Cha, membuatnya lumpuh. Setelah kejadian itu, keluarganya memutuskan untuk mengganti semua pelayan rumah tangga dengan tentara pensiunan. Sambil mencondongkan tubuh ke depan, Wan Er melanjutkan, suaranya bercampur antara kekhawatiran dan rasa ingin tahu, pada usia 11 tahun, Chang Xiao sudah membuat masalah di luar. Dia sedang menunggang kuda di jalanan ketika dengan ceroboh menginjak kaki seorang pria hingga patah. Anehnya, dia tidak merasa menyesal, sebaliknya, dia malah menghina korban yang malang itu. Perilakunya semakin memburuk seiring bertambahnya usia. Ia berhenti sejenak, pandangannya kosong saat mengingat masa lalu. Pada usia 13 tahun, ia mulai melecehkan perempuan, dan pada saat ia berusia 14 tahun, ia bahkan telah menculik seorang gadis. Ayahnya akhirnya mencapai titik puncak kesabarannya dan mengambil tindakan, memukuli putranya dan mengirim gadis itu kembali ke rumahnya. Wan Er menggelengkan kepalanya, mendesah panjang. Sejak saat itu, perilaku Chang Xiao terus memburuk. Dia semakin terkenal karena pelecehannya terhadap perempuan. Karena ayahnya, Chan Nantian, sering pergi dari rumah, tidak ada yang mendisiplinkannya. Dalam keputusasaan, Chan Nantian meminta saudara angkatnya, Song Jue, untuk mengambil peran sebagai pengurus rumah tangga mereka. Ia melanjutkan, ketika Chang Xiao berusia 16 tahun, 4 bulan yang lalu, ia mabuk-mabukan bersama beberapa bangsawan muda yang menganggur di sebuah rumah bordil. Ia minum begitu banyak hingga pingsan. Anehnya, setelah malam itu, perilakunya tampak berubah secara signifikan. Ia berhenti keluar rumah sesering dulu, meskipun ia pernah mengunjungi rumah Zuo sekali. Secara kebetulan,
Pada hari itu juga, rumah Zhuo dirampok, dan kesialan Ning Biluo pun dimulai. Detail kejadian ini hingga kini masih agak samar. Wan Er berdeham, gaya berceritanya tetap teliti. Dan setelah kejadian itu, simpulnya, tindakan Chang Xiao menjadi semakin membingungkan. Malam ini, sebelum ia bertemu denganmu, ia sedang minum di istana Huayang. Anehnya, Pangeran Huayang, yang sebelumnya menunjukkan ketidakpuasan terhadap Chang Xiao, tiba-tiba tampak senang dengannya. Chang Xiao meninggalkan istana, dan saat itulah ia bertemu denganmu. Setelah kisah Chang Xiao selesai diceritakan, Wan Er terdiam, matanya mencari tanda-tanda reaksi dari Guru Bai. Tuan Bai, yang tampak termenung, memejamkan matanya sejenak sebelum akhirnya berbicara. Berapa banyak yang dia minum di istana? Wan Er segera menjawab, dia mengonsumsi 3 cangkir kecil, 4 mangkuk kecil, dan 6 botol besar, dengan total sekitar 11 kilogram. Guru Bai mengerutkan alisnya sambil berpikir. Mengagumkan, gumamnya, dia jelas memiliki toleransi yang tinggi. Wan Er mengangguk setuju. Memang, jawabnya, kemampuan kultivasinya patut diperhatikan. Kebanyakan orang biasa akan mabuk karena jumlah sebanyak itu, tetapi bagi kultivator dengan tingkat keahlian seperti dia, ceritanya berbeda. Nada suara Master Bai tetap tenang saat ia bertanya lebih lanjut, dan berapa banyak minuman yang ia konsumsi sampai pingsan di rumah bordil itu. Keterkejutan Wan Er terlihat jelas, dan dia tergagap sejenak sebelum mengakui, saya tidak yakin. Guru Bai terus bertanya, masih ada hal lain yang perlu diketahui, Wan Er. Apa yang bisa kau ceritakan tentang kultivasi Chang Xiao? Dengan sedikit nada meremehkan, Wan Er menjawab, tingkat kultivasinya tidak ada yang bisa dibanggakan. Dia tidak mungkin lebih tinggi dari tingkat ke-9 dari tingkat renyuan. Dia benar-benar seorang pemula. Namun, Guru Bai tersenyum penuh arti. Ah, tapi penampilan bisa menipu, ujarnya. Menurut perkiraan saya, Chang Xiao setidaknya berada di tingkat ketiga dari tingkat di Yuan, jika tidak lebih tinggi. Wan Er terkejut dengan penilaian Master Bai, matanya membelalak kaget. Master Bai tetap tenang saat mengajukan pertanyaan kepada Wan Er. Oh, lalu, berapa banyak yang dia minum saat mabuk di rumah bordil? Wan Er merasa terkejut dengan pertanyaan itu, yang membuatnya kehilangan kata-kata untuk sesaat. Tuan Bai, tanpa terganggu oleh keterkejutannya, melanjutkan dengan nada tenang, kurasa aku sudah menjelaskan dengan jelas. Jika Chang Xiao bisa menoleransi alkohol dalam jumlah yang signifikan tanpa masalah kali ini, mengapa dia begitu mudah mabuk pada kesempatan sebelumnya? Dia hanya minum bersama sekelompok pemuda yang sedang menganggur. Ini menimbulkan pertanyaan, mengapa dia pingsan saat itu? Wan Er, merasa agak malu, menjawab dengan rendah hati, saya tidak punya jawaban untuk itu, Tuan Bai. Guru Bai terus mendesak, bertekad untuk mengumpulkan lebih banyak informasi. Masih banyak yang perlu diselidiki, Wan Er. Apa yang bisa kau ceritakan tentang kultivasi Chang Xiao? Wan Er tidak berbasa-basi, mengungkapkan rasa jijiknya. Kultivasinya biasa saja, mungkin tidak melampaui tingkat ke-9 dari tingkat renyuan. Dia jauh dari mengesankan. Namun, Guru Bai tampaknya memiliki perspektif yang berbeda. Dia terkekeh pelan dan berkomentar, tetapi penampilan bisa menipu. Menurut pengamatan saya, dia setidaknya berada di tingkat ketiga dari tingkat di Yuan. Tampaknya kultivator biasa, termasuk Anda, biasanya tidak mencapai lebih tinggi dari tingkat ke-9 dari tingkat renyuan. Keheranan Wan Er terlihat jelas sekali lagi saat dia bertanya, bagaimana mungkin? Apakah dia memiliki metode luar biasa untuk menyembunyikan tingkat kultivasinya yang sebenarnya? Apakah dia berhasil menipu saya? Namun, Guru Bai memutuskan untuk mengalihkan fokus diskusi mereka. Seorang pria yang mampu menyembunyikan tingkat kultivasinya yang sebenarnya darimu. Mari kita kesampingkan itu untuk sementara, katanya dengan tenang. Yang lebih penting bagiku adalah mengapa dia memilih untuk melakukannya. Wan Er tetap bersikap acuh tak acuh, dengan menyatakan, dia mungkin menyembunyikan kultivasinya, tetapi dia tetaplah kultivator yang relatif lemah, hampir tidak layak mendapat perhatian kita. Guru Bai menanggapi argumennya dengan perspektif yang lebih bernuansa. Penilaianmu dipengaruhi oleh tingkat kultivasimu yang tinggi. Bagimu, kemampuannya mungkin tampak tidak berarti. Namun, pertimbangkan ini, jika Chang Xiao bertemu seseorang dengan kekuatan serupa, dia akan memiliki keunggulan yang signifikan. Aku dapat dengan yakin menyatakan bahwa bahkan mereka yang satu tingkat di atasnya akan dengan mudah menjadi korban kehebatannya, dan dia akan keluar tanpa cedera. Suara Master Bai menjadi serius saat ia melanjutkan, terlepas dari tingkat kultivasinya, individu ini memiliki kelicikan dan keterampilan. Dia adalah orang yang tangguh. Dengan enggan, Wan Er mengakui, mungkin Anda benar. Guru Bai melanjutkan instruksinya, dengan nada mendesak. Aku semakin khawatir tentang pria ini. Wan Er, aku butuh kau untuk menyelidiki beberapa hal untukku. Baik, Tuan, jawab Wan Er dengan patuh. Pertama,
Saya ingin tahu siapa pemuda-pemuda yang minum bersama Chang Xiao ketika dia pingsan. Nama mereka, latar belakang mereka, setiap detail tentang mereka. Saya juga membutuhkan penjelasan lengkap tentang apa yang terjadi malam itu. Kita harus memastikan mengapa Chang Xiao kehilangan kesadaran. Apakah itu tipuan? Jika tidak, seberapa parah kondisinya? Kedua, selidiki bagaimana Ning Biluo bisa berada dalam keadaan yang sangat genting pada hari itu. Temukan alasan di baliknya. Cari tahu mengapa guru suci tanpa batas menargetkan keluarga Zuo pada hari itu dan mengapa dia menghentikan tindakannya setelah itu. Pasti ada cerita di balik peristiwa ini, dan saya ingin setiap detailnya. Terakhir, Master Bai menyimpulkan, selidiki keberadaan Gu Jinlong dari Sekte Matahari di kota Chensing. Cari tahu mengapa seorang pria sekaliber dia berani memasuki dunia fana. Gu Jinlong memiliki kekuatan dan keterampilan yang cukup besar, dan kehadirannya di sini mungkin menunjukkan pengejarannya terhadap sesuatu yang sangat berharga. Meskipun dia telah mengunjungi negeri Han yang secara berkala, masa tinggalnya yang lama menimbulkan pertanyaan. Awasi dia dengan saksama, karena tindakannya dapat mengubah lanskap saat ini. Setelah mendelegasikan tugas kepada Wan Er, Guru Bai mengajukan pertanyaan yang penuh pertimbangan. Matanya tampak berpikir sambil bertanya, mengapa Chan Nantian datang ke negeri ini sejak awal? Saya ingat Anda memiliki beberapa catatan mengenai masalah ini. Wan Er tetap tenang saat menjawab, Chan Nantian adalah pewaris sah klan Cha di alam King Yun. Namun, dia jatuh cinta dengan seorang wanita muda dari istana Qionghua, sebuah perselingkuhan yang menimbulkan kemarahan Raja Bulan Qionghua. Sebagai tanggapan, Raja Bulan mengeluarkan dekrit untuk memusnahkan seluruh klan Cha. Dia melanjutkan narasinya, dalam upaya putus asa untuk menyelamatkan nyawa mereka dan keberadaan klan, gadis Qionghua meninggalkan suaminya dan anak mereka yang baru lahir dan kembali ke istana, di mana dia memohon pengampunan. Suara Wan Er tetap tenang saat ia menceritakan kejadian tersebut. Pada akhirnya, Raja Bulan Qionghua mengalah. Namun, ia menetapkan satu syarat. Chan Nantian harus diasingkan ke dunia fana. Mendengar itu, Guru Bai menyela dengan sebuah ingatan, nadanya tetap datar. Saya ingat ini, tetapi saya ingat bahwa hukuman itu tidak dimaksudkan untuk bersifat permanen. Wan Er mengangguk setuju. Memang, kau benar. Banyak orang di istana berusaha mempengaruhi keputusan Raja Bulan. Cinta antara Chan Nantian dan gadis Qionghua itu tulus, yang menyentuh hati Raja Bulan. Akibatnya, dia menunjukkan kelonggaran dan mengizinkan Chan Nantian meninggalkan alam King Yun. Raja Bulan meminta janji dari Chan Nantian bahwa dia akan tetap terpisah dari gadis Qionghua sampai dia mencapai tingkat Daoyuan. Setelah syarat itu terpenuhi, Chan Nantian akan bebas untuk bersatu kembali dengan kekasihnya. Jawaban Guru Bai bernada sarkasme saat ia mencibir, Chan Nantian hanya berada di tingkat Meng Yuan ketika ia pergi. Ia menderita luka parah dalam konfrontasi dengan kultivator istana Qionghua dan mengalami penurunan satu tingkat. Saat tiba di tanah Hanyang, ia hanya mencapai tingkat ke-9 dari tingkat Ling Yuan. Dia mendengus, suaranya penuh dengan penghinaan. Naik dari tingkat ke-9 Ling Yuan ke tingkat Dao Yuan adalah lompatan monumental, sesuatu yang bahkan kultivator paling berbakat di klan terkaya pun akan kesulitan mencapainya seumur hidup mereka. Dan sekarang kita membahas tanah Hanyang yang terpencil, di mana sumber daya dan bantuan sangat langka. Sangat tidak mungkin Chan Nantian dapat mencapai tingkat seperti itu. Pada intinya, pengasingannya bersifat permanen. Wan Er menghela napas, rasa iba terlihat jelas saat dia menambahkan, sepertinya pasangan kekasih ini tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk bersatu kembali. Guru Bai mendengarkan dengan saksama, rasa ingin tahunya semakin besar. Ia bertanya lebih lanjut, apa yang terjadi pada klan Ye setelah kejadian itu. Wan Er menjelaskan, klan Ye, meskipun merupakan klan yang tangguh di alam King Yun, tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kekuatan istana Qionghua. Beberapa anggota klan Ye tewas dalam konflik awal, tetapi hanya itu kerugian mereka. Chan Nantian memikul tanggung jawab sendirian, dan klan Ye memutuskan untuk mengorbankannya demi kelangsungan hidup klan. Selama tahun-tahun ini, seorang pewaris baru dipilih untuk klan Ye, dan Chan Nantian kehilangan kedudukannya yang sah. Dia menjadi anak yang terlantar, diabaikan dan dilupakan oleh semua orang. Respons Master Bai berupa senyum masam sambil berkata, ada kerumitan menarik dalam cara kerja dunia ini. Rasa empati Wan Er terhadap pasangan kekasih yang bernasib malang itu mendorongnya untuk angkat bicara. Seandainya ada seseorang yang bisa membela pasangan itu, mungkin mereka bisa. Kisah cinta Chan Nantian dan gadis Qionghua membangkitkan emosi dalam dirinya. Itu adalah kisah yang sering membuat air mata mengalir di mata siapapun yang mendengarnya, karena perpisahan paksa antara sepasang kekasih adalah tema yang memilukan hati. Namun, Master Bai tampak tenggelam dalam pikirannya sendiri, menggelengkan kepalanya dan bergumam, Misteri surgawi. Wan Er tak kuasa menahan rasa melankolis yang menyelimutinya saat ia menundukkan kepala, pikirannya melayang dalam-dalam. Tuan Bai memang sosok yang luar biasa, cerdas,
berpendidikan tinggi, tetapi ada aspek kebaikan hati manusia tertentu, tampaknya hal itu luput darinya, bahkan setelah bertahun-tahun. Meskipun awalnya diam, Master Bai akhirnya memecah keheningan dengan komentar yang mengubah arah percakapan. Su Dingguo akan segera pergi. Lihatlah pasukannya, dia benar-benar seorang jenderal yang luar biasa. Wan Er menjawab dengan penuh pertimbangan, pasukan berkembang pesat di bawah komandonya. Dia telah mendapatkan gelar Dewa Perang. Raja Kerajaan Chen adalah penguasa yang bijaksana, dan kerajaan saat ini berada di puncak kekuasaannya. Saya percaya bahwa jika kita bertujuan untuk menggulingkan mereka sekali lagi, itu akan terbukti jauh lebih menantang daripada upaya kita sebelumnya. Master Bai merenungkan hal ini sejenak sebelum berbicara dengan lembut, semua musuhku di masa lalu berada di puncak kekuatan mereka. Wan Er, dengan suara penuh pasrah, berkata pelan, jika kita tidak ikut campur, Su Dingguo pasti akan menang dengan mudah, menghancurkan musuh-musuhnya seperti rumput kering dan kayu busuk. Senyum dingin tersungging di sudut bibir Master Bai saat dia berkomentar dengan datar, apakah semuanya sudah beres? Wan Er menenangkannya, nadanya lembut namun penuh keyakinan. Semuanya telah diatur sesuai instruksi Anda. Anda tidak perlu khawatir. Master Bai mengangguk sebagai tanda mengerti, ekspresinya sulit ditebak. Lalu ia mengangkat masalah lain, dengan sedikit kekhawatiran dalam suaranya. Bagaimana dengan orang itu, si merah di langit? Apakah dia masih hilang? Ia mengerutkan alisnya, nadanya tetap tenang. Aku sulit percaya bahwa seseorang dengan kultivasi sehebat dia akan begitu saja binasa di tanah Hanyang. Wan Er mengangguk setuju, lalu memberikan pendapatnya. Saya curiga dia sengaja menghindari kita. Mungkin ada keadaan yang memaksanya untuk tetap bersembunyi dari pandangan kita. Saya sedang menyelidikinya. Sikap Master Bai berubah, matanya berkilat dengan rona merah tua yang meresahkan. Dia berbicara dengan datar, aku punya firasat buruk bahwa aku sedang dikhianati. Wan Er terkejut dengan pengungkapan itu. Dia tahu bahwa insting tuannya jarang salah. Mungkinkah Red in the Sky telah mengkhianati mereka? Master Bai melanjutkan, mengarahkan kembali pembicaraan. Ceritakan semuanya tentang Chang Xiao, pintanya, nadanya tenang namun tegas. Aku ingin mendengar semuanya, tanpa menghilangkan satu detail pun. Wan Er, yang sesaat terkejut, ragu-ragu sebelum menjawab, Chang Xiao. Dia baru saja memberikan penjelasan lengkap tentang latar belakang Chang Xiao. Mengapa Guru Bai tiba-tiba tertarik padanya? Apakah Chang Xiao lebih penting baginya daripada perang yang sedang berlangsung atau misteri merah di langit? Master Bai mengklarifikasi, oh, maksud saya Chang Xiao, Raja Xiao. Saat berbicara, jari-jarinya mengetuk-ngetuk kakinya secara ritmis, pertanda perenungannya yang mendalam. Wan Er dengan cepat menyadari situasinya. Tuannya pasti merujuk pada Chang Xiao di ibu kota, bukan Chang Xiao. Jika tidak akan ada alasan baginya untuk tiba-tiba menyelidiki kisah Raja Xiao. Dia menatap Guru Bai, dengan sedikit kebingungan di matanya. Mengapa pemuda yang tampaknya sembrono ini begitu penting di hati gurunya? Master Bai, menyadari ekspresi bingungnya, menepuk lututnya perlahan dan menyampaikan pikirannya, aku selalu punya firasat bahwa ada sesuatu yang tidak beres tentang pemuda yang sok rapi ini, Chang Xiao. Kematian Raja Xiao diselimuti misteri, dan aku tidak bisa tidak bertanya-tanya apakah mungkin ada hubungan antara kedua, Chang Xiao, ini. Mungkinkah mereka? Wan Er mencoba memberikan beberapa perspektif. Aku tidak meragukan instingmu, tetapi Raja Xiao dikejar tanpa henti oleh 3 faksi besar. Dalam keadaan genting seperti itu, tidak mungkin jiwanya bisa lolos. Kau sudah mempertimbangkan ini berkali-kali sebelumnya, mungkin tidak perlu membahasnya lagi. Namun, Guru Bai tetap bersik Jianqi, berbicara dengan lembut, Aku akan meninjaunya kembali. Aku tidak bisa menghilangkan keraguan ini, terutama setelah bertemu dengan Chang Xiao ini. Tiba-tiba, kilatan cahaya sian muncul di matanya saat dia melanjutkan dengan nada lembut, Chang Xiao yang tinggal di rumah jenderal berlatih seni bela diri dengan atribut dingin. Itu sangat berbeda dari Raja Xiao. Jika dia benar-benar Raja Xiao, dia akan memiliki ciri khas itu, dan auranya akan memancarkan kehangatan. Anggukan Wan Er dipenuhi dengan rasa kebingungan yang tersirat. Tuan Bai biasanya teguh dalam keputusannya, mengapa dia begitu terpaku pada masalah khusus ini? Chang Xiao ini adalah individu yang sama sekali berbeda dari Raja Xiao, banyak orang memiliki nama yang sama, tidak bijaksana untuk terus-menerus memikirkan masalah ini. Namun, Master Bai memasang ekspresi gelisah, alisnya berkerut dalam perenungan yang mendalam. Ia bergumam dengan cemas, 9 siklus reformasi, 9 kali pembentukan ulang, 9 badai dahsyat, 9 kali lolos dari kematian, dan persembahan 9 miliar jiwa kepada misteri surgawi. Namun, semuanya lenyap begitu ia terwujud di dunia kita. Wajahnya memucat saat ia melanjutkan, suaranya dipenuhi rasa frustrasi, saya telah menginvestasikan begitu banyak dalam usaha ini, hanya untuk menghadapi hasil seperti ini. Bagaimana saya bisa menerima ini?
Wan Er mencerminkan sikap serius gurunya. Rasa penyesalan yang sama terpancar di antara mereka, meskipun sifat perasaan mereka berbeda. Emosi utama Guru Bai adalah penyesalan, sedangkan Wan Er merasakan kekecewaan yang mendalam. Kisah misteri surgawi telah bertahan melalui generasi yang tak terhitung jumlahnya, sebuah cerita yang membentang selama ratusan ribu tahun. Konon, kisah itu mencakup rahasia kosmik yang penuh teka-teki, sebuah fenomena yang berada di luar batas alam semesta yang dikenal. Misteri ini adalah sesuatu yang belum pernah disaksikan siapapun, sebuah konsep yang melampaui pemahaman manusia. Seiring berjalannya waktu, misteri ini berkembang menjadi legenda yang memikat, dan dikenal dengan nama misteri surgawi. Terlepas dari daya tariknya, tak seorang pun dapat menggambarkan penampilan, lokasi, atau sifatnya. Namun, ada pemahaman universal bahwa siapapun yang berhasil mendapatkannya akan naik ke posisi penguasa langit ether, prospek yang menggiurkan. Namun, hal itu selalu tetap menjadi mitos, sebuah teka-teki tanpa keberadaan fisik. Tidak seorang pun pernah mengaku melihatnya. Perjalanan Master Bai ke alam yang tidak dikenal dimulai dengan penemuan tak terduga sebuah pecahan relik yang membawanya ke alam misterius. Di sana, ia memperoleh kemampuan luar biasa dan mempelajari beberapa kebenaran tentang misteri surgawi. Ia juga menemukan metode untuk membawa entitas misterius ini ke alam fana. Sejak saat itu, Guru Bai mendedikasikan dirinya tanpa henti untuk tujuan ini. Ia turun dari alam yang lebih tinggi ke dunia fana, mengatasi berbagai cobaan dan kesulitan. Ia memicu badai yang kacau, menggulingkan kerajaan, dan rela mengorbankan segala sesuatu dan semua orang untuk melanggar hukum alam dan memanggil misteri surgawi. Beberapa dekade lalu, upaya tak kenal lelahnya, yang berlangsung selama ribuan tahun, akhirnya membuahkan hasil. Pada hari yang menentukan itu, bintang-bintang di langit bergetar, waktu itu sendiri jatuh ke dalam kekacauan, dan dunia diliputi badai dahsyat, dengan darah menodai langit. Pada saat itu, misteri surgawi terwujud. Namun, tepat pada saat kedatangannya, ia lenyap tanpa jejak, membuat Guru Bai tidak memahami bentuk atau keberadaannya. Ia hanya tahu bahwa ia telah berhasil membawanya ke alam fana, tetapi tujuan akhirnya tetap diselimuti misteri. Kini, ia berupaya mengorbankan kerajaan dan nyawa yang tak terhitung jumlahnya sekali lagi, berharap dapat memanggil misteri surgawi sekali lagi. Karena tidak yakin dengan metode yang akan membuahkan hasil, ia merasa terdorong untuk menjelajahi setiap kemungkinan, ingin sekali menemukan lokasinya saat ini. Bersamaan dengan itu, ia menyimpan rasa takut yang menggerogoti, bahwa orang lain telah merebutnya sebelum dia. Bertahun-tahun penderitaan dan pengorbanan, mungkin pada akhirnya bermanfaat bagi orang lain, gumam Guru Bai, pandangannya melayang santai ke arah hutan bambu sambil bergumam. Dalam sekejap, matanya dipenuhi dengan kebencian yang nyata. Berikut semua catatan tentang Raja Xiao, kata Wan Er. Wan Er terkejut. Mengapa kau ingin aku begitu mengkhawatirkan si bodoh yang sok bergaya ini? Aku benar-benar tidak bisa berkata-kata tentang ini, apa yang kau sarankan pasti mustahil. Bagaimana? Bagaimana saya menjawab ini? Guru Bai termenung. Ia berbicara dengan lembut, ketika seorang pria melihat seorang wanita, ia hanya akan memiliki beberapa reaksi. Pertama, ia tak sabar untuk terus memandangi wanita itu. Itu adalah kasih sayang yang wajar. Kedua, ia mungkin terhanyut dalam perasaannya. Ia akan menoleh kembali ke wanita itu meskipun sudah berjalan jauh. Ia mungkin sedang memikirkan sesuatu yang kotor. Ketiga, ia memandang wanita itu seolah ingin segera merobek pakaiannya. Matanya seperti mata serigala. Itulah sebabnya orang-orang menyebut pria seperti ini sebagai selang-lang, artinya serigala. 1. Mendengar itu, Wan Er sudah tersipu. Dia dengan dibuat-buat berkata, Tuan Gelombang. Master Bai tersenyum dan berkata, aku belum selesai. Ada jenis keempat. Itu adalah selang super. Yah, bagaimana aku bisa menggambarkan tatapan matanya dengan tepat? Yah, di matanya, dia sudah berada di atas tubuh gadis itu dan menidurinya. Masih ada satu lagi. Dia akan bersikap seolah-olah mulia ketika melihat seorang wanita cantik. Dia akan berjalan melewati gadis itu dengan wajah acuh tak acuh. Tetapi sebenarnya, dia berusaha membuat gadis itu menatapnya. Jika gadis itu tidak melihatnya, dia akan melirik gadis itu secara diam-diam. Orang-orang seperti ini kebanyakan adalah cendekiawan. Mereka jelas menginginkan itu, namun tidak berani menunjukkan keinginan mereka. Master Bai menatap Wan Er sambil tersenyum, menurutmu, Chang Xiao itu siapa bagimu? Wan Er merasa gugup, namun ia tahu itu pertanyaan penting. Ia harus berpikir matang sebelum menjawabnya, jadi ia berpikir cukup lama. Lalu ia berkata, Chang Xiao pasti tipe orang seperti itu, yang sedikit peduli padamu, tapi tetap saja. Dia menggertakkan giginya dan berkata, aku masih tak sabar untuk menanggalkan pakaianku. Itu penuh dengan nafsu birahi. Bab 139. Rahasia badai yang kacau. Rahasia badai yang kacau. Master Bai tampak terkejut, tatapannya semakin tajam saat ia menatap Wan Er dengan serius.
Ia menekankan, apakah kau benar-benar yakin? Kau tahu kita tidak bisa bercanda tentang hal seperti ini. Ingatan Wan Er tentang pertemuan yang meresahkan itu kembali menyerbu, sensasi tatapan mesum Chang Xiao masih terbayang jelas di benaknya. Setelah berpikir sejenak, dia menjawab dengan tegas, aku yakin. Guru, rasanya seolah-olah seluruh tubuhku telanjang saat itu. Aku harus menggunakan ilmu bela diriku hanya untuk menghilangkan perasaan itu. Itu sangat menjijikkan dan membuatku sangat tidak nyaman. Jawaban Master Bai terdengar sedikit kecewa. Begitu. Ia sangat yakin bahwa Raja Xiao tidak akan pernah menunjukkan tatapan seperti itu. Sejak ia mengetahui tentang tuan muda bernama Chang Xiao di keluarga Cha, sebuah dugaan tertentu telah berakar dalam dirinya. Itu adalah dugaan yang muncul entah dari mana, firasat, insting yang ia pilih untuk disimpan sendiri dan diselidiki dengan saksama. Guru Bai yakin bahwa Chang Xiao di kota Chensing adalah reinkarnasi dari Raja Xiao. Namun Chang Xiao telah hidup selama 16 tahun, sedangkan Raja Xiao dari alam King Yun baru meninggal 4 bulan sebelumnya. Garis waktu tersebut tidak selaras secara logis. Namun Guru Bai menolak untuk melepaskan dugaannya. Pada intinya, baik kepedulian Master Bai terhadap Chang Xiao maupun ketertarikan Chang Xiao padanya berakar dari naluri mereka yang tak dapat dijelaskan. Adapun misteri surgawi. Kekuatan sejati misteri surgawi hanya terungkap ketika Yin dan Yang berbalik, tetapi bagaimana cara membalikkan Yin dan Yang? Apakah hanya sekadar menukar posisi mereka? Apakah ini tentang pertukaran es dan api, pembalikan langit dan bumi, atau osilasi antara dingin dan panas? Jawabannya tetap sulit ditemukan. Berbagai bentuk ini pada dasarnya merupakan konfigurasi ulang Yin dan Yang pada titik-titik yang berbeda. Pembalikan hidup dan mati. Guru Bai merenung. Dia melanjutkan, baiklah. Haruskah kita melanjutkan dengan catatan tentang Raja Xiao? Silakan lanjutkan, jawab Guru Bai sambil menarik napas dalam-dalam, kepercayaan dirinya kembali muncul. Mungkin, dia hanya berusaha menghindari tatapanku. Wan Er melanjutkan menceritakan kisahnya. Nama asli Raja Xiao adalah Chang Xiao. Dia memulai kultivasinya dengan seni yang mengamuk, cabang dari seni bela diri yang murni. Sepanjang hidupnya, dia harus tetap selibat, kehilangan keperawanannya akan mengakibatkan hilangnya kultivasinya. Saat Wan Er menceritakan kisah itu, Guru Bai kembali memejamkan matanya, mencerna informasi tersebut. Guru dari Raja Xiao hanyalah seorang kultivator tingkat mengyuan. Dalam upayanya untuk merebut seni yang mengamuk, ia menderita luka parah. Meskipun demikian, ia akhirnya berhasil dan mewariskan seni bela diri tersebut kepada seorang pengemis muda bernama Chang Xiao. Beberapa bulan kemudian, ia meninggal karena luka-lukanya yang tak kunjung sembuh. Kisah Chang Xiao, yang juga dikenal sebagai Raja Xiao, mengungkapkan kehidupan yang ditandai dengan perjuangan dan pembangkangan melawan segala rintangan. Ia memulai perjalanan kultivasinya tanpa bimbingan seorang mentor, menghadapi banyak kesulitan di tahun-tahun awalnya. Dari pelayan hingga pencuri hingga perampok, ia telah menempuh jalan hidup sebagai penjahat sebelum muncul sebagai kultivator tingkat Ling Yuan, semuanya sebelum usia 25 tahun. Bakat bawaannya sangat jelas terlihat. Setelah mencapai tingkat Ling Yuan, Chang Xiao memulai perjalanannya di seluruh alam King Yun. Selama beberapa dekade berikutnya, ia naik ke tingkat Meng Yuan. Dengan kekuatan barunya ini, ia mengukir reputasi legendaris sebagai Raja Xiao. Bahkan saat masih berada di tingkat Meng Yuan, Chang Xiao menghadapi kelompok serigala langit yang tangguh sebagai musuhnya. Konflik sengit ini berlangsung selama 1 dekade, di mana ia, meskipun tingkat kultivasinya relatif lebih rendah, berhasil mengalahkan seluruh kelompok serigala langit. Meskipun prestasi seperti itu mungkin tampak sepele bagi mereka yang berada di alam yang lebih tinggi, bagi seseorang di tingkat Meng Yuan, itu bukanlah sesuatu yang biasa. Dalam 10 tahun itu, Chang Xiao mengalami pertumbuhan yang luar biasa, akhirnya mencapai tingkat ke-9 dari tingkat Meng Yuan. Wan Er berbagi, sepengetahuan saya, di antara semua kultivator yang mengatur diri sendiri dalam 1000 tahun terakhir, dia memiliki kemajuan kultivasi yang paling pesat. Guru Bai mengakui kecepatan peningkatan Raja Xiao yang luar biasa. Itu adalah bukti dedikasi dan tekad Chang Xiao. Bahkan kultivator dari klan dan sekte yang kuat, dengan sumber daya yang melimpah, tidak dapat menandingi kemajuannya. Pada periode berikutnya, Raja Xiao menjadi duri dalam daging bagi berbagai kekuatan di alam King Yun. Dia menjarah sumber daya kultivasi tanpa hukuman, tanpa meninggalkan jejak. Meskipun kekuatan-kekuatan ini marah, mereka tidak berdaya melawannya. Wan Er menyoroti momen penting dalam kebangkitannya menuju ketenaran, penemuan situs bersejarah impian surgawi. Saat para kultivator tingkat Dao Yuan saling berebut harta karun, Chang Xiao, yang saat itu masih seorang kultivator tingkat Meng Yuan, berhasil merebut keuntungan terbesar. Selama 3 tahun berikutnya, ia berhasil menghindari kejaran tanpa henti dari berbagai pihak. Ketika ia muncul kembali, ia telah naik ke tingkat Dao Yuan. Wan Er melanjutkan, pada saat ia mencapai tingkat ke-7 dari tingkat Dao Yuan, ia mendapatkan gelar Raja Xiao,
dan diakui sebagai tokoh yang tak tergoyahkan di alam King Yun. Perjalanan Chang Xiao adalah perjalanan yang penuh keajaiban dan kesulitan, ditandai dengan kesediaan yang selalu mempertaruhkan nyawanya. Wan Er menghela napas, sambil berkomentar, dia memang seorang pemberani, seorang penjahat yang melakukan apapun yang dia suka. Master Bai menambahkan, namun, ini bukan hanya jalan keajaiban. Ini harus dilihat sebagai jalan keniscayaan. Konsentrasi sangat penting bagi seorang kultivator. Namun, potensi sejati seseorang sering muncul ketika menghadapi bayang-bayang kematian. Itulah jalan paling andal dan berharga menuju kemajuan. Ia menekankan pentingnya pengalaman hidup dan mati, dengan mengatakan, dua kultivator tingkat ke-9 dari tingkat Daoyuan berdiri berdampingan, namun yang telah menghadapi pertempuran hidup dan mati yang tak terhitung jumlahnya dapat dengan mudah mengalahkan yang lain, yang telah tumbuh di lingkungan terlindungi dari sekte besar. Itu akan menjadi pembantaian total. Itulah mengapa pengalaman hidup dan mati memiliki arti yang sangat penting. Guru Bai merenungkan wahyu tentang Chang Xiao, Raja Xiao, dengan perasaan penasaran dan frustrasi. Seolah-olah pertempuran yang telah ia lakukan melawan lawan-lawan tangguh secara tidak sengaja telah membimbingnya menuju jalan pencerahan yang tak terduga. Dengan mata setengah terpejam, dia menoleh ke Wan Er dan memintanya untuk memverifikasi keberadaan Chang Xiao di beberapa domain suci tertentu. Periksa ini. Ke domain suci manakah Raja Xiao pernah berada? Tanyanya, sambil menyebutkan domain kematian, domain wadah, domain kejahatan, dan domain jatuh. Ia tak bisa menahan diri untuk tidak mengingat saat ia telah memanfaatkan kekuatan langit yang luar biasa, menurunkan misteri surgawi. Sudah pasti bahwa misteri surgawi berada di salah satu dari 4 domain suci ini. Namun, pencariannya yang luas di dalam domain-domain ini tidak membuahkan hasil, membuatnya bingung. Wan Er kemudian memberikan penjelasan rinci tentang interaksi Chang Xiao dengan alam suci. 170 tahun yang lalu, ia memulai, Raja Xiao memasuki alam wadah. Kemudian, ia dikejar, yang mendorongnya untuk melarikan diri ke alam jatuh. Setelah menderita luka-luka, ia mencari perlindungan di alam kematian. Akhirnya, ia menemukan susu spiritual agung di alam jahat, yang sangat bermanfaat bagi kultivasinya. Setelah kembali dari alam suci, ia memulai amukan balas dendam, tanpa henti mengejar mereka yang pernah memburunya di alam King Yun. Pengejarannya berlanjut hingga ia melenyapkan mereka semua. Ia melintasi keempat alam suci selama perjalanan 2 tahun ini. Saat Wan Er menceritakan kisah kepahlawanan Chang Xiao, ia takjub dengan keberanian dan kegigihan tindakannya. Seolah-olah ia selalu berada dalam konflik, terlibat dalam pertempuran di berbagai medan. Keberuntungannya yang luar biasa tampaknya telah membawanya melewati berbagai cobaan yang tak terhitung jumlahnya. Guru Bai pun takjub dan tak bisa berkata-kata. Hanya ada 4 alam suci yang diketahui berbatasan dengan alam King Yun, dan Chang Xiao berhasil menjelajahi semuanya hanya dalam 2 tahun. Prestasi ini membuatnya sangat bingung dan agak kewalahan. Tatapannya beralih ke bawah, tubuhnya memancarkan aura intensitas yang nyata. Kilatan dingin muncul di matanya saat dia bergumam, hampir kepada dirinya sendiri, apakah Raja Xiao benar-benar menemui ajalnya? Wan Er mengamati keadaan kontemplatif gurunya dan merasakan empati. Dia memahami besarnya pengorbanan yang dilakukan gurunya dalam mengejar misteri surgawi, sebuah perjalanan yang ditandai dengan air mata dan pertumpahan darah. Proses reformasi, pembentukan ulang, menghadapi badai yang kacau, nyaris lolos dari kematian, dan mempersembahkan jiwa miliaran orang sebagai persembahan telah memakan korban yang besar. Kata-kata ini, meskipun hanya frasa paralel, mewakili kenyataan mengerikan yang telah dipahami secara mendalam oleh dirinya dan Xiu Er. Mereka bergabung dengan misi Guru Bai setelah siklus ke-6, tetapi bahkan pengalaman itu sudah lebih dari cukup untuk menanamkan besarnya misi mereka. Harga yang mereka bayarkan untuk setiap kerajaan yang digulingkan sama artinya dengan mengutuk diri sendiri, kutukan yang mengikat mereka dengan hutang dan dosa yang terus bertambah, diukur dari nyawa yang mereka renggut dan penderitaan yang mereka sebabkan. Tindakan mereka sangat membebani jiwa mereka, setiap kerajaan yang mereka gulingkan dan setiap nyawa yang mereka renggut terasa seperti pelanggaran terhadap hukum-hukum surga. Orang-orang binasa, dan itu merupakan penentangan terhadap tatanan alam, penghinaan terhadap kekuasaan alam surgawi. Konsekuensinya tak terhindarkan, pembalasan mengintai di Cakrawala. Bagi Guru Bai dan para pengikut setianya, setiap kali mereka menggulingkan sebuah kerajaan, selalu ada ancaman pembalasan ilahi yang mengintai. Dan setiap nyawa yang mereka renggut, mengundang bentuk pembalasan surgawi lainnya. Beban pembalasan ini telah membebani Guru Bai, beban yang diukur dengan penderitaan dan siksaan. Guru Bai memiliki metodenya sendiri untuk mengelola konsekuensi surgawi ini, tetapi beban tanggung jawab ini tetap tak kunjung reda. Meskipun telah melewati badai pembalasan sebelumnya, tantangan yang mereka hadapi setiap kali tampaknya semakin berat, setiap cobaan lebih sulit daripada yang sebelumnya. Bab 140. Hari ketika dia berkuasa seharusnya menjadi hari pernikahannya. Hari ketika dia berjaya seharusnya menjadi hari pernikahannya.
Pembalasan dari langit adalah kekuatan yang tak kenal ampun, kekuatan yang bahkan Guru Bai, dengan segala kekuatan dan kelicikannya, tidak dapat hindari. Itu adalah hukum kosmik, tidak memihak dan tak kenal ampun, tidak mengampuni siapapun. Pada masa-masa awal, ketika pembalasan surgawi pertama terjadi, tubuh Guru Bai lumpuh, tak berdaya untuk melawan. Itu adalah pelajaran yang keras, tetapi mendorongnya untuk menyempurnakan kemampuannya, yang akhirnya mengarah pada pemulihan bertahap seiring kemajuan kultivasinya. Namun, serangan pembalasan terakhir adalah yang paling berat dari semuanya. Selama cobaan terakhir ini, ia kehilangan penglihatannya, dan kedua lengan serta kakinya menjadi tidak berguna. Perjuangan itu berlangsung selama lebih dari 3 dekade, dan meskipun ia berhasil mendapatkan kembali fungsi lengan dan penglihatannya, kakinya tetap lumpuh, sebuah pengingat yang kejam akan kerentanannya. Kecacatan permanen ini berarti ia tidak lagi dapat sepenuhnya memanfaatkan kekuatan kultivasinya, kekuatan yang pernah mengguncang dunia. Wan Er dan Xiu Er dengan rela mengikuti Guru Bai ke dalam siklus brutal ini, meskipun hal itu tidak mengganggu mereka seperti halnya guru mereka. Bagi mereka, setiap reinkarnasi berarti kembali ke wujud muda mereka yang memikat, sebuah kegembiraan yang melampaui penderitaan yang mereka alami. Sebagai perempuan, mereka menikmati kesempatan untuk mendapatkan kembali wujud mereka yang paling cantik, apapun kesulitannya. Selain itu, mereka bukanlah tokoh sentral dalam siklus pembalasan surgawi. Dengan demikian, pemulihan mereka berlangsung cepat, dan setiap pemulihan hanya memperdalam penguasaan mereka terhadap teori dan prinsip seni bela diri. Mereka keluar dari cobaan itu dengan kekuatan dan stabilitas yang baru, akar mereka tertanam kuat. Namun, Guru Bai mendapati dirinya terperangkap dalam siksaan yang setiap saat terasa seperti keabadian yang menyiksa. 9 kali, ia telah mengalami siklus tanpa henti ini, disiksa berulang kali oleh pembalasan surgawi. Satu-satunya secercah harapan yang menopangnya selama ini adalah janji yang menggoda dari misteri surgawi. Namun, tepat ketika kesuksesan tampak di depan mata, sebuah takdir tragis terjadi, dan misteri surgawi terlepas dari genggamannya. Inilah katalisator bagi operasi besar badai kacau, sebuah peristiwa yang mengancam akan melepaskan malapetaka di dunia. Wan Er menatap tuannya yang sedang menderita dengan penuh simpati. "Tuan," gumamnya pelan, "Anda telah menanggung begitu banyak penderitaan." Guru Bai tetap tenang, tenggelam dalam pikirannya, dan menjawab, 170 tahun yang lalu, Raja Xiao memasuki masing-masing dari 4 alam suci. Misteri surgawi mewujudkan dirinya 168 tahun yang lalu. Saat Raja Xiao menjelajahi alam-alam tersebut, aku menyisirnya untuk mencari jejak misteri surgawi, tetapi tidak menemukan apapun. Ekspresinya berubah muram saat dia melanjutkan, ada selisih 2 tahun yang tidak sesuai. Guru Bai diliputi kesedihan, mengusap dahinya seolah mencari jawaban. Wan Er memberanikan diri bertanya lebih lanjut, suaranya lembut, "Guru, bolehkah saya bertanya tentang penampakan misteri surgawi?" Master Bai menatapnya sambil mengerutkan kening. Wan Er, merasa terintimidasi, menundukkan pandangannya, menjelaskan dengan ragu-ragu, "Aku hanya ingin memahami lebih baik." Raut wajah Master Bai melembut, dan dia dengan lembut mengacak-acak rambutnya. "Wan Er, kau tidak akan pernah mengkhianatiku," dia meyakinkannya dengan senyum tipis. "Kau hanya berusaha membantu dan memberikan lebih banyak kesempatan." Master Bai menghela napas, beban kegagalan masa lalu dan pengejarannya yang tak kenal lelah terlihat jelas dalam suaranya. "Wan Er," ia memulai, nadanya mengandung sedikit rasa pasrah, "aku memiliki pengetahuan tentang misteri surgawi, tetapi bentuk sebenarnya dari harta karun misterius ini masih belum kutemukan. Aku telah menjelajahi kedalaman awan biru tertinggi dan menyisir setiap inci istana langit tertinggi, namun tetap diselimuti misteri." Sambil menarik napas dalam-dalam, dia melanjutkan, "Satu-satunya catatan tentang hal itu dapat ditemukan dalam mitos sejarah, sebuah kisah yang ditinggalkan oleh pencipta alam semesta ini." Sambil memejamkan mata, ia melafalkan kata-kata yang terukir dalam catatan sejarah, suaranya dipenuhi rasa hormat. Untuk menempuh jalan tertinggi menuju harta karun utama membutuhkan perpaduan kemuliaan kosmik dan kekuatan tanpa batas. Pemilik harta karun tersebut menjadi penguasa langit, penguasa tunggal kosmos, seorang penguasa tak tertandingi di tengah kekacauan. Rasa ingin tahu Wan Er mendorongnya untuk berbicara, dengan suara lembut dan penuh pertimbangan, "Penguasa langit, penguasa tunggal kosmos, itu adalah gelar yang mulia." Guru Bai mengoreksinya dengan lembut, kata-katanya mengandung bobot kebenaran, "Tidak, kau salah paham. Gelar-gelar ini bukanlah sekadar gelar yang muluk-muluk, ini adalah kenyataan. Jika aku memperolehnya dan menggunakan kekuatannya dengan benar, aku bisa melampaui awan biru tertinggi dan naik sebagai penguasa cakrawala. Awan biru tertinggi hanyalah setetes air di lautan luas kekuasaanku." Ada kesedihan dalam suaranya, frustrasi yang mendalam mendidih ke permukaan. Dia tidak bisa mendamaikan pengorbanan yang telah dia lakukan dengan kesia-siaan yang tampaknya terjadi. Ia bergumul dengan gejolak batin, pusaran emosi yang mengancam untuk meng-overwhelming dirinya. Kemarahan,
Seperti badai, berkecamuk di dalam dirinya, kekuatannya yang dahsyat mengancam untuk melahapnya sepenuhnya. Mengapa aku telah mencurahkan hidup dan jiwaku, hanya untuk melihat misteri surgawi lenyap di depan mataku, puluhan tahun penderitaan, apakah semuanya sia-sia, apakah aku tanpa sadar telah berperan dalam kemenangan orang lain, aku menolak untuk menerimanya. Pikiran-pikiran ini telah menyiksa Guru Bai selama berabad-abad. Ada saat-saat ketika dia ingin meneriakkan penderitaannya ke langit, tetapi dia hanya bisa menahan emosinya, menguburnya dalam-dalam. Wajahnya memerah karena gejolak yang tak terucapkan, badai dahsyat berkecamuk di balik ketenangan luarnya. Dalam sekejap, ia berhasil mengendalikan emosinya, menekan badai di dalam dirinya. Namun rambutnya, yang dulunya tertata rapi, kini berantakan. Beberapa helai rambut melayang anggun di sekitar wajahnya, menambah pesona pada wajah tampannya. Dalam pelukan rimbunnya rumpun bambu, helai-helai rambut yang berantakan itu menambah kesan sakral pada kehadirannya. Wan Er, yang terpukau oleh pemandangan itu, menatap profil Master Bai dengan campuran kekaguman dan kekhawatiran, tetapi dia segera dikejutkan oleh sesuatu yang sama sekali tidak terduga. Guru Bai menoleh dan memandang ke hamparan gelap hutan bambu, suaranya lembut namun syarat dengan beban waktu. Sudah berapa tahun berlalu, gumamnya. Wan Er, kau dan Siu Er telah menemaniku melewati siklus pembalasan surgawi dan cobaan berbahaya yang tak terhitung jumlahnya. Apakah kalian pernah menyesalinya? Jawaban Wan Er dipenuhi dengan perasaan yang mendalam. Guru, jawabnya dengan sungguh-sungguh, baik Siu Er maupun aku tidak pernah menyesali keputusan kami. Berada di hadapanmu saja sudah merupakan berkah dari surga. Sekalipun kami harus menanggung kesulitan lebih lanjut, waktu kami di sisimu adalah hadiah yang kami hargai. Aku menghargainya, dan aku percaya Siu Er juga demikian. Master Bai menghela napas sendu sambil merenungkan liku-liku hidupnya yang tak terduga. Siapa sangka, gumamnya, suaranya sedikit bernada nostalgia, bahwa telur phoenix yang sederhana dan telur burung pipit yang kubawa saat meninggalkan keluargaku akan menjadi pilar penopangku yang paling teguh. Sahabatku yang paling setia. Pipi Wan Er memerah, dan matanya berbinar kagum saat menatap gurunya. Ia menjawab dengan penuh kasih sayang, Guru, Anda telah meniupkan kehidupan ke dalam hidupku. Sambil menyapa Wan Er dan Siu Er dengan penuh kasih sayang, Guru Bai melanjutkan, kata-katanya penuh kehangatan dan kelembutan, Wan Sang Awan, Siu Sang Langit. Wan Er, jika aku berhasil kali ini, jika aku meraih misteri surgawi dan naik ke kekuasaan, aku ingin tahu, maukah kau dan Siu Er mempertimbangkan untuk menikah denganku? Seluruh tubuh Wan Er bergetar karena emosi. Air mata menggenang di matanya, dan dia menatap Guru Bai seolah-olah kata-kata yang diucapkan adalah bagian dari mimpi. Diliputi oleh emosinya, dia menangkup wajahnya dengan tangan yang gemetar dan menangis. Momen ini dulunya hanyalah mimpi yang jauh, sebuah aspirasi yang terkubur dalam-dalam di hatinya, sesuatu yang hampir tak pernah berani ia akui. Satu-satunya keinginannya adalah tetap berada di sisinya, terlepas dari siapapun yang mungkin dinikahinya di masa depan, dan baginya, itu akan menjadi kehidupan yang bermakna. Namun kini, di saat yang tak terduga ini, mimpi yang sangat ia dambakan tampak akan segera menjadi kenyataan. Guru. Oh, Guru. Wan Er tak dapat menahan diri lagi dan mencari penghiburan dalam pelukan gurunya yang menenangkan. Ia memeluknya dengan penuh semangat, suaranya tercekat karena emosi, aku sangat gembira. Kata-katamu telah memberiku kepuasan tertinggi dalam hidup ini. Aku rela memberikan nyawaku untuk itu. Dalam sekejap, air mata hangatnya telah membasahi pakaian Master Bai. Namun, Guru, Wan Er terisak, suaranya dipenuhi keraguan, Siu Er dan aku, kami tidak memenuhi syarat. Anda, Guru, pantas mendapatkan mempelai wanita dari Istana Langit yang terhormat. Bagaimana mungkin kami dengan berani mempertimbangkan gagasan untuk menikahi Anda? Guru Bai memeluknya erat, sentuhannya lembut namun tegas, dan dia berbicara dengan tekad yang tak tergoyahkan, baik putri Istana Langit maupun siapapun tidak dapat menandingi Wan Er dan Siu Er-ku. Kalian berdua telah menjadi sahabat setiaku dalam suka dan duka. Ketika aku memperoleh misteri surgawi dan naik sebagai penguasa cakrawala, aku akan menikahi kalian berdua. Matanya berkaca-kaca penuh kasih sayang saat ia menambahkan, inilah satu-satunya janji yang ingin kubuat padamu, selama 7.000 tahun sejak kalian berdua mengambil wujud manusia. Air mata terus mengalir di pipi Wan Er, tetapi kali ini mengandung beban kebahagiaan dan ketidakpercayaan. Hatinya dipenuhi dengan rasa sukacita yang luar biasa. Dia memeluk Master Bai erat-erat, kepalanya mengangguk setuju sambil menghirup aroma memabukkan yang menyelimutinya. Tak mampu menahan kegembiraannya lagi, dia menempelkan bibir lembut dan merah mudanya ke bibir Master Bai dalam ciuman penuh gairah. Itu adalah perjalanan yang berat, penuh dengan cobaan dan kesulitan, tetapi tujuan akhirnya sudah dalam jangkauan. Master Bai dengan lembut menyusuri rambut Wan Er yang halus dengan jarinya dan berbicara dengan kedalaman emosi yang sesuai dengan momen tersebut. Begitu kakiku pulih dan kemampuan kultivasiku kembali,
Ia memulai, suaranya dipenuhi antisipasi. One R, kau dan CUR harus datang kepadaku. Mari kita rasakan gairah manusia, kenikmatan indera yang luar biasa. Setelah semua yang telah kita alami, kita akan menikmati momen-momen ini bersama. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Sekiranya teman-teman menghadapi masalah video diputar dalam bahasa Inggris, coba tukar kepada bahasa Indonesia original melalui cara ini. Semasa mendengarkan, pencet tombol setting di atas kanan video, pilih audio track dan tukar bahasa.